Hai, kita sudah sampai akhirnya di bulan November. Gimana kabar kamu selama sekian lama ini? Di hari ini kita akan melihat apa pesan dan juga bimbingan yang bisa kamu terima untuk bisa menjalani bulan November dengan sebaik-baiknya. Dan gila ya, waktu berlalu dengan begitu cepat dan nggak nyangka kita sekarang udah mau sampai ke penghujung tahun. Nah, jadi semoga apa yang kita baca hari ini juga bisa membantu kamu untuk bisa melakukan terbaik sebelum tahun ini berakhir. Dan karena ini adalah general reading, teman-teman, jadi kalau kamu merasa kamu butuh bimbingan yang sifatnya personal, kamu selalu bisa melakukan private reading sama aku atau sama pembaca kartu di Love Ground lainnya. Karena kita ingin supaya di tahun ini sebelum 2021 berakhir, kita bisa do our best dan benar-benar maksimalin, manfaatin kesempatannya selagi kita bisa, ya kan? Nah, jadi kalau kamu merasa kamu tertarik, kamu bisa klik link di description, kamu bisa coba hubungi aku dan coba untuk kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memantapkan nih 2021 kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita membaca bimbingan di bulan November. Ada 5 kartu di sini yang teman-teman yang kamu bisa pilih. Apakah kamu memilih kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Pilihlah yang paling sesuai dengan kata hatimu, angka pertama yang muncul di benakmu, dan mana gambar yang kayaknya tuh popping out ya, kayak keluar ke mata kamu. Pilih yang itu. Dan kalau sudah, kamu bisa lihat timestampnya di description dan nanti kamu bisa langsung buka kartunya. Dan aku juga minta tolong buat kamu semua yang baru di channel ini, kamu bisa support aku dengan cara kamu like, kamu subscribe, dan juga ingat untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tahu next time aku buat video lagi. Thank you so much dan happy and enjoy listening. Kita mulai dari pile yang pertama. Yuk kita intip kartunya. Oke, kita mulai membaca untuk kamu pile nomor 1 di bulan November. Ada 2 kartu yang aku ambil dari Messages from Your Angels Oracle Cards dan 3 kartu tarot di sini. Aku akan baca dulu yang kartu tarotnya dan kemudian aku akan jelaskan yang Message from the Angels-nya. Jadi untuk kartu tarot ada 3 di sini, ada Nine of Wands reverse, ada the Moon reverse, dan juga ada 2 Pentacles reverse. Nah, kalau kita lihat di sini semua kartunya, tiga-tiganya adalah kartu reverse. Kamu yang milih pile nomor 1, aku ngerasa ini adalah suatu pertanda juga bahwa di bulan November ini kamu diajak untuk banyak sekali menyelami diri kamu, batin kamu, perasaan kamu. Dan kalau dilihat dari Nine of Wands reverse di sini, aku ngelihatnya gini, kayak mungkin ada di kehidupan kamu saat ini yang kamu itu lagi nggak mau bergerak gitu, lagi nggak bisa bergerak atau kamu lagi tidak mau bergerak ya. Itu yang aku lihat di bulan November. Dan aku juga ngeliat ini berhubungan banget erat sekali dengan the Moon reverse dan the Two of Pentacles reverse. Suasananya adalah kayak kamu mungkin mau bergerak gitu ya, tapi kamu belum bisa bergerak atau kamu disuruh nunggu gitu. Aku ngerasa ada disuruh nunggunya dan mungkin kamu ngerasa bukan disuruh, mungkin kamu ngerasanya takut dan ada juga unsur takutnya gitu ya. Jadi aku ngerasa di sini ada hubungannya dengan dimana kamu perlu buat keputusan, tapi buat keputusan ini kamu harus nunggu dulu sebelum kamu bisa eksekusi keputusan itu, atau kamu perlu menunggu dulu untuk kamu melihat lebih dalam sebelum kamu benar-benar confirm dengan keputusan kamu. Dan kalau aku lihat juga di sini ada Two of Pentacles reverse ini, aku ngerasa bahwa apa yang kamu sedang mau putuskan itu bisa jadi ada hubungannya dengan pekerjaan kamu atau keuangan kamu atau mungkin juga relationship kamu gitu ya. Jadi ada
ada hal yang mungkin kamu rasa selama ini kurang stabil dan kamu merasa kamu harus benahin nih, kamu harus entah kamu benahin atau kamu let go atau kamu benar-benar walk away dari situasi itu. Nah, aku akan baca sekarang dari message from the angels-nya. Ada kartu Daniel, Angel Daniel di sini, Daniel. Yang berkata bahwa I am the angel of marriage and I am assisting you right now. Dan kemudian ada Angel Grace and Antoniette yang berkata to help heal this situation, see the other person's point of view with compassion. Nah, kalau aku melihat dari kartu message from the angels ini, aku bisa melihat bahwa kemungkinan besar teman-teman, kemungkinan besar isu yang sedang kalian hadapi memang berhubungan dengan pihak lain ya. Jadi bukan cuma internal tapi juga eksternal gitu. Dan kan ada kata-kata angel of marriage-nya, aku merasa ini berhubungan erat juga dengan hubungan kamu dengan pasangan, atau bisa jadi suami, bisa jadi istri, atau mungkin pacar, atau mungkin juga rumah tangga ya. Jadi family as in whole gitu. Unit family unit gitu. Nah, jadi untuk kamu bisa keluar dari masalah kamu atau this feeling of being stuck ini di sini, ya kamu disuruh nunggu, kamu belum bisa buat keputusan, kamu ada perasaan takut, kamu ragu-ragu gitu ya. Coba untuk melihat situasi orang tersebut dari sudut pandang lain gitu. Jadi coba untuk kamu berkaca dari sudut pandangnya dia juga, bukan cuma dari sudut pandang kamu. Karena kalau kamu hanya melihat dari sudut pandangnya dia, kamu akan merasa, kalau kamu hanya melihat dari sudut pandangnya kamu akan merasa kamu yang benar, dia yang salah gitu, mereka yang salah gitu. Kalau aku bisa sarankan teman-teman yang milih PAL nomor 1, coba untuk ada heart to heart talk gitu ya. Coba untuk buka hati kamu, terbukalah dengan perasaan kamu sendiri dulu. Mungkin aku juga bisa bilang, coba untuk kamu sendiri yang bilang dulu gitu, aku ngerasa apa gitu. Coba pakai I message. I message maksudnya adalah I feel apa, aku ngerasa aku tidak dihargai dengan situasi ini misalnya, dan aku mau tahu menurut kamu bagaimana gitu ya. Itu contoh misalnya, sehingga kamu tidak menyalahkan siapapun karena nggak ada orang yang suka disalahin, tapi kamu belajar bertanggung jawab dan jujur dengan perasaan kamu sendiri juga. Nah, kenapa aku bilang open your heart dan perlu heart to heart communication? Karena dua kartu angel di sini warnanya hijau, teman-teman. Hijau ini adalah simbol dari healing. Healing biasa diwarnai dengan warna hijau, dan juga simbol dari heart chakra, warnanya hijau. Jadi aku ngerasa penting sekali untuk kamu buka hati kamu dan berani jujur dulu sama perasaan kamu kepada orang-orang tersebut atau kepada pasangan kamu. Dan aku tadi juga merasa karena ini ada hubungan dengan pekerjaan, barangkali juga teman-teman ada yang mempunyai isu dengan keluarga atau rumah tangganya atau pasangannya mengenai uang atau mengenai pekerjaan. Misalnya ada yang tipenya spender, satu lagi saver, ya kan, jadinya kalian ribut soal itu. Ada yang mungkin merasa tidak diberi sesuai kebutuhannya, ada yang merasa tidak cukup, ada yang mungkin ribut mengenai uang gitu ya. Tapi uang di sini teman-teman, kita perlu pay attention. Uang di sini adalah sebuah trigger ya. Uang hanyalah sebuah trigger, tapi beneath atau beyond uang itu ada masalah yang sebenarnya gitu ya, masalah yang lebih dalam lagi, yang kalau aku bilang bisa kalian selesaikan sebenarnya dengan adanya komunikasi ini. Dan Angel Daniel bilang bahwa dia assisting you right now. Aku akan buka sekarang teman-teman 3 kartu dari Angel Tarot Cards. Oke, aku akan shuffle dulu kartunya. Aku akan buka 3 kartu sekarang untuk bisa menjelaskan lebih banyak, lebih detail lagi ya, confirming lebih banyak lagi mengenai apa yang terjadi di sini supaya kita bisa lihat situasinya dengan lebih jelas. Oke, aku akan ambil 3 kartu. Aku akan ambil 3 kartu di sini, dan aku akan ambil 3 kartu lagi dari the back of the deck untuk kita lihat apa yang unknown, apa yang kamu mungkin unconscious mengenai situasi ini, apa yang kamu perlu tahu dari bawah sadar kamu. Aku akan ambil dari bawah kartunya.
Oke. Oke. Aku akan baca yang atas dulu ya, teman-teman ya. Ini kartunya cantik-cantik sekali ya, warna-warni semuanya. Oke. Oke, pertama ada King of Fire. King of Fire di sini. Kemudian ada Queen of Earth dan juga ada Four of Earth. Nah, aku perlu kasih tahu Fire di sini ada Love Wands. Jadi King of Wands, Queen of Pentacles dan juga Four of Pentacles itu adalah kartunya. Nah, King of Fire di sini, kalau aku lihat di sini, teman-teman, PL nomor 1, aku ngerasa bahwa kamu perlu untuk bisa take charge of the situation. Aku ngerasa ada di antara kalian yang merasa terzolimi gitu ya, kayak merasa aku korbannya gitu ya, aku kasihan banget, ini tuh orang nggak ngertiin aku gitu. Aku ngerasa itu kalian yang suka bilang sama orang atau sama diri sendiri bahwa aku tidak dimengerti, dia nggak ngertiin aku sih soalnya, makanya jadi kayak gini. Kita ribut karena dia nggak ngertiin aku gitu. Jadi ada nuansa-nuansa kayak gitu. Nah, aku ngerasa King of Fire di sini hadir supaya kamu bisa ngeliat bahwa you need to become the King of Fire gitu. King of Fire di sini adalah simbol dari orang yang take charge gitu ya, take charge tapi juga compassionate gitu. Dia berani, dia gagah, ya itu berani aku rasa ya. Tapi dia juga baik hati gitu, dia compassionate, dia nggak menyalahkan. Aku ngerasa itu yang perlu kalian adopt, perilaku seperti itu. Jadi kata-kata adalah focus, 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 communicate with vision, and be a leader. Advice from someone creative. Jadi kamu perlu menjadi leader dari situasi ini. Bukan kamu yang merasa kamu jadi korban atau kamu balas nyalain orang lain, tapi kamu take charge of your own emotion. Makanya tadi aku bilang coba pakai I message. I feel this way. What do you think? Am I right? What can we do to solve this? Gitu. Jadi coba dengan cara seperti itu. Dan mungkin kalau aku lihat di sini ya, teman-teman, PL nomor 1, masalah yang kalian hadapi di bulan November ini, aku ngerasa ini bukan hal yang baru. Mungkin bulan September, Oktober kalian sudah mulai ngerasain gejala-gejalanya gitu ya. Tapi puncaknya itu adalah di bulan November. Bahkan kalau aku bisa bilang, sebenarnya ini belum tentu adalah puncaknya. Bisa jadi belum menjadi puncaknya, bisa jadi tahun depan mungkin puncaknya, tapi you are given a chance, kamu diberikan kesempatan untuk mengubah situasi kamu saat ini supaya nggak jadi makin buruk gitu. Itu yang aku rasakan, karena it can go even worse than this sebenarnya, tapi aku ngerasa kamu tuh diberikan kesempatan gitu untuk mengubah situasi kamu, oke? Dan ada Queen of Earth di sini, yaitu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles juga adalah sebuah simbol dari sosok orang gitu ya, sosok manusia yang merawat, yang hangat, yang juga taking care gitu ya. Dia ada sifat taking care-nya gitu. Dia ada sifat untuk dia mau peduli, dia mau untuk menjadikan semua jadi baik gitu loh. Jadi kata-katanya adalah di sini, make time for those around you, take a sensible approach, deal with challenges in a kind and understanding manner. Ini aku rasa aku ngomong dari tadi bahwa coba untuk kamu siapin waktu gitu ya untuk komunikasi, untuk kamu ngobrol sama pasangan kamu atau mungkin siapapun yang sedang kamu ada konflik sekarang ini. Dan take a sensible approach gitu loh. Coba untuk kamu be sensible. Jadi sensible di sini adalah kamu nggak merasa jadi korban, kamu juga nggak nyalahin, tapi coba dengan kepala dingin kamu lihat apa sih masalahnya dan solusinya mesti gimana. Deal with the challenges, hadapi tantangan ini dengan cara, dengan baik hati, dengan kesabaran, dan dengan penuh pengertian gitu ya. Dan aku mau bilang bahwa Queen of Earth di sini aku juga ngerasa bahwa asal kamu gini, aku ngerasa juga kalau gini, aku nggak tahu kamu laki-laki atau perempuan, PL nomor 1, tapi aku ngerasa mau kamu laki-laki ataupun perempuan, aku ngerasa ada ketakutan mengenai uang sebenarnya. Jadi aku ngerasa yang aku tadi mikir ya, siapa yang takut ya, apakah pasangan kamu atau kamu? Mungkin kamunya yang takut gitu. Kamu mungkin bilangnya pasangan saya sih yang takut mengenai uang, makanya dia kayak gitu ya. Dia nggak ngertiin aku udah apa-apa gitu ya. Tapi aku bilang di sini kayak kamu gitu. Aku ngerasa kamunya sebenarnya yang punya
punya money blockage gitu ya, punya belief system yang kurang sehat mengenai uang, sehingga kamu jadi ada konflik ini gitu ya. Nah, ada Four of Earth di sini. Four of Earth di sini juga mengenai finance, sebenarnya berhubungan dengan keuangan, dan juga kalau misalnya kalian yang nonton ini merasa, kamu yang nonton ini merasa, aku nggak sih Mel, aku nggak ada hubungan dengan uang. Oke, it's okay. Kalau bukan uang, mungkin ini ada hubungan dengan satu hal yang kalian rasa kalian punya hak gitu untuk memilikinya. Jadi entah itu waktu, entah itu mungkin barang gitu ya, atau mungkin suatu kedudukan, kehormatan, apresiasi, anything like that gitu. Nah, jadi kamu merasa kamu dirugikan, atau kamu takut kamu nggak mendapatkan cinta kasih atau perhatian atau penghargaan itu gitu. Bagi beberapa orang itu disimbolkan dengan uang ya, tapi kalau mungkin buat kamu bukan uang, bisa jadi adalah hal yang senada dengan itu. Jadi Four of Earth di sini itu sebenarnya pesannya ada ketakutan mengenai uang gitu ya. Being too frivolous or too cautious with money. Jadi perhitungan tuh boleh teman-teman. Kalau misalnya kamu, di antara kamu ada yang sedang berusaha untuk make a business decision, jadi ada yang mungkin stucknya di sini, ada yang galaunya bukan mengenai pasangan tapi mengenai pekerjaan dan mengenai bisnis gitu ya. Sebenarnya dengan kamu penuh perhitungan seperti ini ada bagusnya gitu. Jadi sebenarnya dengan kamu penuh perhitungan ini, kamu jadi bisa melihat celahnya di mana, ada yang mungkin kurang, ada yang mungkin kamu perlu lebih pay attention. Itu bagus sebenarnya. Tapi ingat, untuk tidak coming from the place of fear gitu. Jadi bukan karena kamu ketakutan, tapi lakukan itu karena kamu memang perlu research gitu ya. Oke, jadi good business decision giving to those less fortunate. Jadi diajak juga kamu untuk bisa bersedekah. Teman-teman, pak nomor 1, aku ngerasa bersedekah di sini, diajak untuk bersedekah di sini adalah untuk kamu bisa detach from your fear of lack gitu ya, lack of money. Jadi kalau kita memberi, itu artinya kita merasa kaya. Apapun yang kamu bisa beri, artinya kamu sudah cukup. Tapi kalau kamu takut melepaskan sesuatu, artinya kamu udah tahu kamu kurang, kamu lagi kekurangan gitu. Jadi if you want to have more, actually you need to give more gitu. Karena dengan kamu giving, kamu feel abundant. When you don't give, when you're afraid of losing, you're actually in scarcity. You feel like you're not going to have more gitu loh. Oke, aku akan lihat apa yang kalian perlu tahu ya, apa yang secara subconscious mungkin kalian belum tahu dan kita perlu lihat saat ini. Ada yang menarik di sini, ada 2 kartu major arcana di sini, ada the magician dan ada the lovers. Di tengah-tengahnya ada Seven of Earth, which is the traditional tarot cards adalah Seven of Pentacles. Jadi a lot of Pentacles di sini kalau kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4 Pentacles card, and then ada 1 and 2 Fire or Wands card ya. Jadi menarik sekali kalau aku lihat di sini. Aku rasa ada keinginan buat kalian untuk achieving more ya, untuk mau mendapatkan lebih gitu ya, tapi kalian ada takut dan ya ada mungkin konflik di sana juga. Dah the magician di sini teman-teman, the magician di sini berhubungan dengan Archangel Raziel di sini ya. Kata-kata adalah you are ready, you have the resources or the ability to manifest them. Life is magical. Nah, untuk kamu yang melihat atau menemukan kartu magician ini, aku ngerasa bahwa sebenarnya it's okay dan kamu berhak gitu loh untuk kamu mau lebih itu atau berambisi itu boleh gitu ya. Tapi sekali lagi mau lebih atau berambisi tidak didasarkan oleh rasa takut gitu ya, takut kekurangan, takut miskin, takut direbut segala macam. Itu akan membuat kamu akan jatuh sebenarnya gitu ya, akan membuat kamu jadinya konflik yang gak penting ini sama rekan bisnis kamu kah ataupun sama keluarga. Kalau memang kamu mendapatkan lebih, and then lakukan gitu ya, lakukan, coba diskusi, coba untuk kamu tidak kayak orang ketakutan gak punya uang atau akan kehilangan uang, itu intinya. Dan juga bukan boros ya, bukan juga boros. Oke. Aku mau bahas dulu yang di sini ada 6 the lovers. Dan the lovers ini
kata-katanya adalah intimate relationships, carefully weigh your decisions, good health. Nah, jadi aku ngerasa ini berhubungan erat sekali dengan yang aku bilang di sini dari Angel Daniel mengenai hubungan ya. Jadi mengenai relationship, aku ngerasa kalau kamu bisa menjalankan hubungan kamu tanpa banyak ketakutan, entar mesti bagaimana gitu ya, ataupun ini ada hubungannya dengan uang, jadi antara kamu takut dalam sebuah hubungan, takut tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian seperti sebelumnya, atau takut untuk bisa memberi lebih gitu ya, atau mungkin takut untuk bisa lebih besar dari sekarang, lebih sukses dari sekarang, dan sehingga bikin kamu jadi pelit, atau mungkin juga jadi gampang marah gitu ya terhadap pasangan kamu dan sebagainya. Aku ngerasa bahwa ini adalah kesempatan baik banget untuk kamu, justru kamu diskusi sama mereka gitu ya, diskusi sama dia. Kalau kita lihat gambarnya di sini juga sama-sama ya, perlu ada bicara, perlu komunikasi. Dan Seven of Earth di sini adalah seeds well planted, a temporary pause in action, unnecessary worry. Jadi ini juga confirming yang aku bilang di sini, teman-teman, adanya kayak harus nunggu gitu ya, a temporary pause in action katanya, ada mesti nunggu dulu sebentar. Kamu sudah menanam bibitnya, dan kalau kamu takut malah buahnya buruk, kalau aku bilang coba untuk gunakan masa-masa ini justru untuk kamu makin banyak belajar, makin sabar gitu ya. Minta nasihat kepada orang yang lebih paham dari kamu, dan komunikasi, perbaiki hubungan kamu dengan keluarga atau orang terdekat kamu itu. Dan banyak warna hijau juga kalau kita lihat di sini ya kan, yang aku bilang tadi, heart chakra itu perlu kamu balancing, perlu kamu buka hati kamu. Aku akan buka 2 kartu sekarang teman-teman dari Courage of the Soul, Oracle cards. Aku akan coba lihat di sini apa yang kita perlu tahu lagi mengenai situasi ini, atau mungkin apa juga yang perlu kamu lakukan dalam situasi ini. Oke, ada kartu The World is a canvas for imagination, dan yang kedua adalah Honor yourself, replenish your emotional reserve. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman, file nomor 1 kita lihat ya, di sini ada burung merak gitu. Kalau aku ngerasa burung merak ini satu sisi aku ngerasa bahwa kamu perlu merasa percaya diri dulu gitu ya. Makanya aku rasa ada kartu The Magician juga, supaya kamu itu nggak insecure terus gitu ya. Karena aku ngerasa ketakutan kamu, entah itu berhubungan dengan uang atau tidak, kalau enggak ya sama ya, intinya mengenai ketakutan itu datang dari perasaan insecure kamu. Kalau ini mengenai uang, aku rasa ini kamu perlu untuk coba cari tahu apakah di masa kecil atau masa lalu kamu gitu ya, ada belief system mengenai uang yang membelenggu kamu. Atau kalau ini nggak berhubungan dengan uang, kamu perlu tahu juga apa sih trauma yang kamu miliki di masa lalu sehingga kamu punya ketakutan mengenai hubungan kamu gitu ya. Kamu punya keraguan untuk make decision, mau maju, mau mundur, mau lepas atau mau stay gitu ya. Kayak ada ketakutan seperti itu. Jadi percaya diri dulu, know what you want gitu ya, dan percaya diri, dan coba untuk temukan tahu bahwa kamu berharga gitu, tahu bahwa kamu berharga, tapi bukan jadi sombong. Karena aku ngerasa kalau nggak balance jadinya sombong, ngerasa gue yang benar, lu yang salah. Ada di antara kalian yang aku rasa juga seperti itu, tapi oleh karena itu hati-hati gitu ya. Kemudian untuk kartu yang berikutnya, aku ngelihat di sini bahwa ini aku tadi yang mungkin aku perlu sampaikan lagi, ada perasaan jadi korban, ada perasaan bahwa dia yang ngangetin aku gitu ya. Jadi honor yourself gitu. Aku ngerasa bahwa kamu perlu ada waktu menunggu ini atau waktu jeda ini, gunakan untuk kamu mengerti diri kamu lebih dalam. Kalau aku boleh sarankan teman-teman di sini, karena aku ngerasa ini ada hubungannya dengan ketakutan gitu ya.
ketakutan kamu. Kalau memang ini berhubungan dengan uang, kamu bisa menghubungi financial coach atau juga yang ikut workshop yang seperti itu gitu ya. Di Love Ground sendiri kita ada financial wellness coach. Kamu bisa hubungin Love Ground untuk mungkin tanya lebih banyak mengenai personal session dengan financial wellness coach ini. Jadi bisa dibantu baik dari segi finansialnya maupun dari segi hubungannya, karena itu saling berkaitan sebenarnya. Atau kalau kamu merasa ini bukan berhubungan dengan uang, kamu bisa coba cari bantuan gitu ya, entah ke aku ataupun ke terapis lainnya, silakan. Tapi kalau aku ngerasa di bulan November ini justru adalah momen kamu ada jeda gitu, aku rasa ya ada jeda untuk kamu perbaiki ini gitu. Kamu diberikan kesempatan, kalau aku bilang ya, sebelum things get worse, itu yang aku bilang. Terakhir aku akan ambil 2 kartu dari Energy Oracle Cards. Aku mau nanya apa pesan dari The Spirits untuk kamu bisa menjalankan November ini dengan sebaik-baiknya. Last message for the day. Ada kartu anxiety di sini dan kemudian kartu storm warning. Oke, jadi teman-teman, kalau aku lihat di sini kartunya agak-agak sendu-sendu gimana ya. Yang pertama adalah anxiety. Itu aku bilang tadi di sini, aku rasa ini resemblance banget ya, mirip banget kartunya mengenai anxiety. Ini yang aura yang terpancar dari kartu yang di awal ini, ada ketakutan gitu. Dan ketakutan kalian ini aku sih merasa ada yang nggak berdasar, tapi memang ada yang memang aku rasa muncul karena ada masa lalu gitu yang membelenggu kalian. Oke, jadi coba perbaiki itu, dan daripada kamu turn outward gitu ya, kamu mencari pelarian, kamu perbaiki diri dan kamu ngobrol deh sama orang itu. Ngobrol sama orangnya, mau stay kek, mau leave kek, mau lanjut, mau pisah gitu ya, mau perbaiki, mau cari solusi, kamu perlu bicara gitu. Kamu nggak bisa pura-pura bego, pura-pura cuek, tapi kamu sebenarnya takut gitu ya, kamu sebenarnya memendam perasaan. Dan aku ngerasa lucu aja ada keluar kartu storm warning ini, karena aku bilang tadi berkali-kali tapi ternyata keluar lagi di sini. Aku ngerasa kalian diberikan kesempatan teman-teman untuk memperbaiki situasi ini sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Karena kalau sudah yang lebih buruk terjadi, aku ngerasa itu beneran universe yang akan bermain gitu, universe yang akan bikin kalian surrender, kayak udah nggak ada jalan lagi, kamu harus tunduk, kamu harus nurut. Tapi sekarang aku ngerasa kamu diberikan this present moment for you to change the situation untuk hal yang lebih baik gitu. Oke teman-teman, pile nomor 1 aku akan roll astrology dice dulu. Aku mau lihat zodiak mana kali ini yang paling resonate dengan bacaan pile 1. Aku akan roll sebanyak 3 kali. Yang pertama ada Scorpio. Oke, Scorpio. Kemudian ada Gemini di sini. Scorpio, Gemini. Oke, yang ketiga ada Libra. Scorpio, Gemini, Libra. Apakah ini kamu? Aku tunggu feedbacknya dari teman-teman lain juga. If you feel resonate dengan pesan ini, aku tunggu feedbacknya. Kemudian juga bantu aku, support aku untuk kamu like, kemudian subscribe dan juga share kepada teman-teman kamu yang lain, supaya video yang sudah dibuat ini bisa menyebar luas dan maksimal bisa membantu siapapun yang berjodoh dengannya. Thank you so much and I'll see you in the next reading. Oke, sekarang giliran kamu, pile nomor 2. Yuk kita intip kartunya. Pile nomor 2, ada 5 kartu di sini. 2 kartu yang aku ambil dari Messages from Your Angels Oracle Cards dan 3 kartu tarot di sini. Aku akan baca dulu untuk yang 3 kartu di tengah. Ada Five of Wands reverse, ada The Hangman reverse, dan juga ada The Emperor. Nah, kalau aku lihat di sini teman-teman, pile nomor 2, aku ngerasa bahwa kalian mungkin di bulan-bulan sebelumnya ada isu mengenai hubungan gitu ya, atau mungkin ada hal lah gitu yang menjadi konflik, ada pertentangan batin dan sebagainya. Tapi kalau aku lihat di bulan November ini adalah waktunya
itu berubah gitu ya. Jadi apa yang tadinya menjadi konflik, aku ngerasa sekarang ini sudah ada jalan keluarnya. Kayak bulan ini tuh kayak jalan keluarnya tuh kelihatan. Kalau aku lihat mulai bisa kamu keluar dari situasi yang sulit tersebut. Nah, kartu Hangman dan kartu Emperor ini benar-benar menarik perhatian aku. Pertama karena mereka adalah dua kartu major arcana di sini, dan yang kedua aku ngerasa somehow ada hal yang bertolak belakang dari mereka berdua gitu. Jadi mereka ini kayak boleh dibilang dua kutub yang berbeda. Emperor adalah sosok yang sangat otoritatif, ya kan, mungkin juga kadang-kadang egois, terlalu keras, arogan, terstruktur sekali, dan mungkin juga terlalu agresif, terlalu suka memerintah, kadang-kadang terlalu keras kepala juga gitu ya. Sedangkan Hangman adalah sosok yang lebih berkorban gitu kan, sosok yang lebih mau peduli, sosok yang memberi terlalu banyak gitu ya. Dan menariknya adalah Hangman-nya reverse. Jadi aku merasa bahwa kamu ada di posisi dimana kamu lagi meneliti kembali gitu ya, meneliti kembali peran kamu mungkin sama nih sebagai Hangman. Tapi juga at the same time aku melihat bahwa yang aku rasakan intinya adalah adanya pertentangan batin gitu, pertentangan batin antara Hangman sama si Emperor ini. Jadi satu sisi aku ngerasa bahwa kamu bisa jadi kadang-kadang kamu terlalu keras, terlalu egois gitu ya, terlalu dominan, terlalu nggak mau peduli orang seperti apa atau omongan orang seperti apa. Tapi di satu sisi kamu adalah orang yang terlalu mudah diperdaya juga, terlalu mudah percaya juga. Kadang-kadang kamu terlalu memberi gitu ya, kadang-kadang kamu terlalu nurut gitu, terlalu mudah give in gitu, mudah tunduk gitu. Jadi aku ngerasa bahwa teman-teman PAL nomor 2, kamu di bulan November ini diajak gitu untuk kamu melihat situasi ini dengan lebih jelas. Apakah ada pertentangan batin ini di dalam benak kamu? Dan ini tuh sifat gitu ya, yang aku rasa larinya bisa kemana-mana gitu. Nah, kalau kita ngomong soal pekerjaan, bisa jadi kamu menjadi orang yang pelin-pelan gitu ya. Kadang-kadang kamu lagi kayak orang bilang anget-anget tai ayam gitu ya. Kadang-kadang kamu lagi semangat banget, tapi kadang-kadang kamu jadinya enggak detach gitu ya, ada perasaan detachnya. Nah, jadi detach inilah sebenarnya simbol dari Hangman reverse ini aku rasa. Jadi kadang-kadang kamu terlalu agresif, kadang-kadang kamu sama sekali nggak peduli. Jadi ada unsur begitunya dalam pekerjaan yang bisa juga ketemukan di hubungan kamu dengan orang lain gitu, atau mungkin keluarga, atau mungkin pasangan. Jadi ada satu sisi kamu bisa jadi sangat pursuing gitu ya, sangat mau mengejar, sangat mau intimate. Atau sisi lagi kadang-kadang kamu beneran cuek, beneran kayak orang nggak sayang, nggak peduli gitu. Jadi ada dua unsur itu dalam diri kamu gitu yang aku rasain di sini, yang bikin kamu mungkin jadi bingung sama dirimu sendiri, bikin kamu jadi kayak ngerasa kamu tuh moody gitu ya, atau mungkin kamu juga jadinya merasa nggak suka atau nggak nyaman sama diri kamu sendiri gitu. Nah, itu mungkin kamu juga adalah orang yang peduli orang lain menilai kamu seperti apa, sehingga kamu jadi terlalu hati-hati. Dan kadang-kadang terlalu hati-hati ini yang bikin kamu jadi terlalu bergerak berdasarkan mood kamu atau rasa takut kamu gitu. Oke, aku akan lihat sekarang kartu angelnya. Ada Angel Serena di sini yang berkata bahwa I am the angel of abundance. You will receive the money that you need, and God is in charge of how that will happen. Have faith. Nah, kalau kita lihat dari kartu Serena ini, sepertinya ada hubungannya dengan pekerjaan atau mungkin dengan uang. Mungkin ada hubungannya dengan bagaimana kamu khawatir sesuatu tidak terpenuhi gitu ya. Jadi mungkin kamu ada attach detach ini karena kamu tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang kamu lakukan, atau kamu takut kalau kamu terlalu dalam, jadi kamu akhirnya involving terlalu banyak gitu ya, terlalu dalam, dan kalau ada apa-apa orang nyalahinnya kamu gitu. Jadi kayak ada perasaan kamu itu
kayak takut bertanggung jawab, karena kamu takut disalahin. Karena kalau kamu bertanggung jawab, and then ada apa-apa yang salah kamu gitu kan. Nah, aku rasa ada kayak takut akan itu juga, takut bertanggung jawab. Dan di sini kartunya mau bilang bahwa kamu gak usah takut, have faith gitu, beranilah. Beranilah karena apa? Karena Angel of Abundance besertamu. Kamu akan mendapat yang kamu perlukan, yang kamu berhak gitu ya. Dan Tuhan akan yang in charge gitu loh. Bagaimana itu akan terjadi? You just do your part gitu, and let God do their part gitu kan. Dan yang menarik lagi ada kartu Angel Maya di sini yang bilang bahwa schooling, study, and education help your life's purpose and personal growth at this time. The angels will guide you and help you with this process. Nah, kamu disuruh belajar, teman-teman, pile nomor 2. Kamu disuruh belajar. Nah, jadi belajar di sini bisa jadi kamu perlu belajar menambah skill kamu di bidang pekerjaan, atau mungkin kamu perlu belajar untuk bagaimana running a business misalnya, atau kamu menambah soft skill kamu, atau mungkin ada hal yang perlu kamu heal di trauma, atau mungkin juga childhood. Kamu bisa ke terapis, kamu mungkin bisa ke business coach, ke life coach, atau kamu ikut workshop, seminar, apapun yang berhubungan dengan menambah diri kamu menjadi orang yang lebih baik ya, personal growth kamu gitu. Nah, kamu diajak untuk belajar. Belajar ini sekali lagi artinya tidak sempit ya. Kamu bisa belajar ke orang yang lebih pintar, kamu bisa ketemu orang, cari tahu gitu ya, ke tarot reader seperti aku, atau mungkin yang sejenisnya. Kamu bisa baca buku. Jadi kamu bisa banyak sebenarnya. Kalau kita bilang belajar tuh banyak jalan menuju Roma. Tapi kamu perlu sungguh-sungguh gitu. Kamu perlu sungguh-sungguh. Aku bisa bilang daripada waktunya kamu banyak untuk main atau mungkin hura-hura, gunakan waktu sempat kamu itu justru untuk kamu bertambah baik gitu ya. Kamu untuk personal growth kamu. Daripada kamu wasting time untuk hal yang mungkin tidak menambah nilai kamu, gunakanlah untuk investasi, istilahnya leher ke atas gitu ya, investasi ke diri kamu, pengembangan diri kamu sendiri. Itu dia pesannya. Aku akan buka 3 kartu sekarang, 6 kartu ya, 3 kartu untuk kita cari tahu dulu, konfirmasi lebih detail lagi apa yang terjadi sama kamu di sini, dan kita akan buka 3 kartu. Apa yang secara subconscious kamu mungkin belum pahami, apa yang kamu bawa di bawah sadar kamu yang kita bisa keluarkan, yang kita bisa kasih tahu hari ini. Aku akan ambil dari Angel Tarot Cards di sini. Aku akan shuffle dulu kartunya. Oke, aku akan ambil 3 kartu sekarang untuk yang di atas. Oke, ada Page of Air, ada Four of Water, dan juga ada Queen of Air. Oh, menarik. Aku akan buka 3 kartu lagi yang aku ambil dari the back of the deck, dari belakang kartunya. Ada kartu High Priestess, kemudian ada kartu Two of Water, dan kemudian yang ketiga adalah kartu Ace of Earth. Menarik sekali. Kita akan coba lihat apa maksud dari kartu-kartu ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada Page of Air. Page of Air ini berarti kalau di kartu tradisional tarot adalah Page of Swords, teman-teman. Pile nomor 2. Nah, jadi aku ngerasa bahwa Page of Air di sini lebih mensimbolkan atau confirming gitu ya apa yang terjadi di 2 kartu di sini, teman-teman. Ada unsur bahwa kamu nggak bisa let go of the past gitu. Jadi kamu ada terbawa bayang-bayang masa lalu untuk bergerak gitu loh. Mungkin ada di antara kalian yang di masa lalu, maksudnya masa lalu itu dulu-dulunya, mungkin beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kamu buat keputusan dan salah misalnya, sehingga kamu jadi takut buat keputusan lagi. Ada unsur seperti itu. Ada juga di mana mungkin kamu pernah kamu bikin suatu keputusan dan kemudian kamu disalahin sehingga kamu takut mengulanginya lagi gitu. Atau mungkin karena sekarang situasi belum menentu, kamu jadi takut untuk kamu harus bertanggung jawab atas ketidakpastian di masa depan. Ada unsur seperti itu. Jadi kayak ada unsur bayang-bayang masa lalu yang membuat kamu stuck di sekarang. Kayak kamu mau maju tapi kamu masih kebawa masa lalu gitu. Kamu masih kebawa untuk
menakuti hal yang pernah terjadi sama kamu di masa lalu. Itu yang aku rasakan, teman-teman pile nomor 2. Kata-kata adalah challenging information, delays or changes to plans, truth delivered without tact. Jadi kalau yang aku mau bilang di sini juga bahwa gini, sebenarnya kadang-kadang memang ada kalanya kita harus jeda ya, kita harus nunggu itu benar gitu. Nah, tapi yang penting adalah ketika kamu waktunya jeda, waktunya musim dingin tanda kutip hibernasi gitu ya, waktunya hibernasi, kamu punya persediaan yang cukup gitu loh. Kamu tidak akan kelaparan gitu. Kamu perlu menyediakan diri kamu dengan kecukupan gitu. Kalau memang kamu tahu bahwa kamu akan mengalami waktu jeda ini gitu ya. Nah, aku ngerasa bahwa so far mungkin kamu cukup gitu ya, kamu bisa jadi kamu merasa kamu cukup. Tapi yang aku aku highlight sekali lagi adalah ketidakpastian itu gitu. Kayak kamu kurang adanya kurang bisa membuat keputusan gitu loh, kurang bisa take action gitu, dan kamu terlalu depend on your mood, terlalu depending on your mood itu. Oke, aku akan lanjut lagi di sini. Ada Four of Water, missing an opportunity, discontentment or boredom, open your eyes to the possibilities. Aku ngerasa teman-teman pile nomor 2 ini yang tadi menjelaskan lebih detail apa yang terjadi di Page of Air. Aku ngerasa kalian missing kesempatan. Jadi aku ngerasa banyak kesempatan lewat. Kamu tuh banyak melewatkan kesempatan dalam hidup kamu belakangan ini karena kamu nggak buat keputusan gitu. Karena kamu detach attach gitu loh. Kayak kamu nggak kokoh maunya bagaimana gitu ya. Jadi kadang-kadang kamu detach, kadang-kadang kamu attach gitu. Jadi itu, mungkin kamu ada rasa bosan juga sama apa yang kamu lakukan sekarang. Kalau iya, mungkin kamu perlu cari tahu gitu ya, gimana caranya supaya kamu bisa menemukan passion lagi dalam hal yang kamu kerjakan atau dalam hubungan kamu. Kita akan coba lihat lebih dalam nanti habis ini. Kemudian ada Queen of Air, which is Queen of Swords. Jadi ada 2 kartu Swords di sini yang di atas. Oke, ada Queen of Air. Queen of Air ini yang diperlukan, yang menarik adalah Queen of Air ada di atasnya Emperor. Aku ngerasa Queen of Air dan Emperor ini ada sebuah kesamaan, yaitu tokoh atau sosok orang yang berani gitu ya, yang berani, yang saklek gitu kan, yang bisa buat keputusan yang sangat career oriented gitu sebenarnya. Dan aku ngerasa kartu ini muncul di sini, teman-teman, pile nomor 2 buat kamu, karena ini loh jalan kamu gitu. Ini kayak sebuah cerita kalau aku lihat ke belakang ini ya. Kamu nggak bisa let go of the past sehingga kamu missing opportunities, you hate it, maybe you even hate yourself, maybe you need to become the Queen of Air. Objective decision making, clearing away all that no longer serves you, seeing the humor in a situation. Jadi coba untuk nggak terlalu serius. Nggak terlalu serius maksudnya adalah nggak terlalu serius menghakimi diri kamu. Jangan terlalu menghakimi diri kamu. Tapi kamu perlu take decision. Kamu perlu take decision. Kalau kamu lihat teman-teman pile nomor 2, kartunya Queen of Air ini, kita lihat wajahnya aja udah sangat bergelora ya, penuh semangat dan vision gitu loh. Aku ngerasa kamu juga perlu vision di sini. Kamu perlu ingat lagi visi kamu apa, oke? Supaya kamu bisa kembali buat keputusan, oke? Kemudian di sini ada High Priestess, Two of Water, and Ace of Earth. Berarti High Priestess, Two of Cups, dan juga Ace of Pentacles. Kata-katanya adalah listen to intuition, have patience, consider carefully what you want before acting. Nah, aku ngerasa ini adalah sebuah balance. Jadi kamu perlu punya visi, kamu perlu ingat kembali visi kamu apa, tapi kamu juga dengerin suara hati kamu gitu sebelum kamu buat keputusan. Dan High Priestess aku rasa juga adalah sebuah simbol dari kamu perlu menjadikan masalah ini atau isu ini sebagai bagaimana kamu semakin menjadi orang yang spiritual gitu, semakin kamu mengenal diri kamu, semakin kamu berserah, semakin kamu percaya sama suara hati kamu. Two of Water, aku ngerasa Two of Water ini adalah good sign sebenarnya. Aku ngerasa ini good sign. Aku ngerasa bahwa unsur
ini ada di sini ya, unsur bahwa konflik ini akan bisa mereda, pertentangan batin kamu akan bisa mereda, dan kamu mungkin kalau kamu perlu ya, kalau kamu rasa perlu, kamu bisa bicarain ini sama orang yang bisa kamu percaya. Entah itu pasangan kamu, entah itu orang tua, atau mungkin profesional. Tapi aku ngerasa beban kamu ini perlu kamu bagi sebenarnya. Karena aku ngerasa ini ada hubungannya tadi aku bilang ya, dengan nggak berani bertanggung jawab tadi. Kayak ada ketakutan buat bertanggung jawab yang mungkin orang nggak pahami, yang mungkin kamu bisa bagi ke orang yang bisa kamu percayai. A relationship that continues to grow closer, forgiveness, the positive resolution of a conflict. Jadi aku ngerasa good sign untuk Two of Water ini. Dan juga Ace of Earth bilang bahwa the inflow of abundance, a promising business venture, important documents or contracts. Jadi Ace of Earth ini aku ngerasa kalian akan mulai suatu hal yang baru di sini, dan kalian takut. Mungkin kalau aku udah melihat gambaran luasnya, aku bisa bilang kalian lagi mulai suatu hal yang baru. Di sini ada hal penting, mungkin ada pekerjaan baru atau bisnis baru atau mungkin hubungan baru gitu ya. Dan kalian mungkin takut gitu akan tanggung jawabnya mesti bagaimana. Kalian takut bertanggung jawab akan hal ini gitu. Sehingga kalian jadi stuck, menunda-nunda, nggak buat keputusan gitu ya. Detach attach gitu kan. Nah, yang diajak adalah untuk kalian bisa berubah tentunya gitu kan. Untuk kamu juga punya visi, kamu dengarkan suara hati kamu, bicarakan ini kepada orang yang kamu percayai, dan kemudian percaya bahwa ada abundance. Ini udah konfirmasi kedua kali gitu kan, adanya abundance. Aku akan buka dua kartu dari Courage of the Soul Oracle Cards. Apa yang diajak gitu, apa yang kamu diminta untuk lakukan dalam situasi ini, apa yang bisa kamu lakukan dalam situasi ini. Aku akan buka. Oke, comparison is the thief of joy. Dan kemudian satu lagi adalah the way from the eye to the heart doesn't always go via the mind. Menarik sekali ini karena aku pertama, comparison is the thief of joy. Aku ngerasa menarik karena berhubungan sama yang aku bilang tadi waktu aku bicara mengenai Page of Air di sini, bahwa kalian itu kayak membandingkan diri sama masa lalu, kayak kalian tuh stuck di masa lalu somehow gitu, kayak merasa bahwa aduh takut terulang lagi, ntar kalau nggak berhasil gimana ya, ntar kalau ada ya apa-apa gimana, kalau misalnya diomelin gimana ya, kalau ntar gagal gimana ya, kalau nanti uangnya nggak balik gimana ya, kayak ada ketakutan seperti itu. Comparing teman-teman, bukan cuma comparing yourself to others, tapi comparing who you are now to who you are in the past. Kadang-kadang aku juga suka gitu, kadang-kadang mengcompare aku yang sekarang dengan aku yang di masa lalu. Tapi kita tuh bukan orang yang sama lagi sekarang. Kita tuh selalu lahir baru tiap hari gitu. Jadi kalau kamu membandingkan diri kamu dengan diri kamu yang di masa lalu, nggak akan selalu bisa match, dan mungkin akan menyakiti hati kamu gitu loh. Jadi stop comparing kepada apapun atau siapapun. Just do what you can do sekarang ini, the present moment. Dan yang kedua pesannya adalah the way from the eye to the heart. Jadi jalan dari mata ke hati, nggak selalu lewat kepala, nggak selalu lewat otak gitu ya. Nah jadi aku ngerasa di sini walaupun kata-katanya seperti ini, aku ngerasa menariknya teman-teman, kalau kalian lihat di sini ada bola kristal. Di sini kalau kalian lihat ada mata juga yang keluar gitu ya, ada mata keluar, ada double mata di sini, udah ada mata, kacamata, kelihatan nggak sih, sudah ada mata dua, kacamata dua, satu lagi satu gitu ya, udah ada matanya, udah banyak banget di sini. Kayak lihat gitu, observe, notice gitu loh. Dan yang aku penting di sini kayaknya adalah have vision teman-teman. Aku juga ngerasa di sini juga ada bola. Kayaknya aku merasa nih kayaknya bola kristal juga di sini. Kayak have vision. Aku ngerasa kalian itu kayak ketakutan membuat kalian lupa visi kalian tuh apa. Oke? Have vision. Stop looking at the past. Karena kalau kita lihat di sini kita lihat ya, mereka tuh semua lihatnya ke kiri, teman-teman. Semua lihatnya ke kiri loh. Lihat nih. Yang di sini, yang ini enggak ya, tapi ini dua. Kalau kita lihatnya ke kiri, teman-teman. Oke, dan kalau kita lihat yang dinasehatkan itu adalah untuk kamu ada present moment atau lihat ke kanan.
Ini semua lihat ke kanan. Kalau kita lihat ke kanan, lihat ke kanan, lihat ke kanan, ya kan? Jadi lihat ke masa depan gitu ya. Kalau buat aku ini kanan, aku nggak tahu kalian lihatnya sebelah mana, tapi ini adalah kanan buat aku. Jadi kayak lihat ke masa depan, bukan lihat ke belakang. Oke, ini buat aku very simbolik teman-teman. Dan aku akan buka terakhir dari Energy Oracle Cards. Apa yang Spirit mau katakan terakhir supaya kamu bisa menjalankan bulan November ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Ada door to value. Wow, repetisi ya, 31, 31. Kemudian, wow, 13. Banyak banget angka 1 sama 3 nih ya. Oke, menarik sekali. Jadi 1 sama 3. Karena aku tahu angel numbers juga, aku mau bilang 3, 3, 1 atau 1 atau 3 gitu ya. 3 sendiri adalah angka dari Ascended Masters. Jadi aku merasa 3 di sini adalah simbol dari para ilahi besertamu. 113, aku bisa bilang bahwa kamu tuh menanam bibit gitu ya. Kayak ada angka 1 tuh adalah beginning sebenarnya. Makanya aku bisa lihat juga di sini ada page gitu ya. Ada ace gitu kan. Jadi ada kartu-kartu beginning sebenarnya. Dan kamu disuruh belajar lagi gitu. Kamu tadi juga ada kata-kata kamu beginning something new in business atau mungkin juga relationship gitu ya. Dan 113 ini adalah pesan bahwa apapun yang kamu sedang mulai kerjakan sekarang ini, yes, aku merasa confirm bahwa Ascended Masters, para ilahi mendampingi kamu, para ilahi merestui kamu, oke? Jadi itu yang perlu kamu tahu. Yang menarik juga adalah teman-teman adalah the opposite of each other. 31 dan 13. Pertama, angkanya kebalikan. Kalau kita lihat, angkanya terbalik. Yang kedua, ini gambarnya juga kebalik banget. Yang ini adalah isinya udah nggak ada, udah usang banget, udah nggak ada isi lah gitu ya. Yang ini adalah berlimpah dengan uang. Ini kata-kata adalah financial constraints, ini adalah door to value. Yang ini adalah masalah keuangan, di sini adalah keberlimpahan gitu. Jadi aku melihat ya, kamu pile nomor 2, aku melihat bahwa ini semua adalah refleksi dari satu sama lain. Ketakutan kamu mengenai bertanggung jawab atau ketakutan kamu mengenai uang sebenarnya adalah perlambangan bahwa sebenarnya kamu desire a beautiful, abundant outcome full of abundance gitu. Dan kalau kau bisa melampaui ketakutan kamu akan tanggung jawab dan keuangan, aku percaya sekali bahwa abundance itu is yours gitu. Karena sudah terulang 3 kali di sini, 3 kali. Oh my god, 3 lagi angkanya. Abundance dan tadi abundance juga. 3 kali kata-kata mengenai abundance. Jadi aku ngerasa it's your choice. Kemana kamu mau melihat? Kamu mau lihat ke belakang atau mau lihat ke depan gitu kan? Kamu mau berpijak kemana sekarang? Oke, teman-teman pile nomor 2, aku rasa ini udah apa namanya? Udah bener-bener di kalau aku bayangin tuh kayak kamu tuh kayak udah dijajarin informasi dan nasihat gitu ya di bulan November ini. Dan aku ngerasa bulan November ini, hopefully, karena sudah mau akhir tahun, kamu bisa do your best to let go of the situation dan accept the abundance that you deserve. Oke, aku akan roll astrology dice-nya sebanyak 3 kali sekarang. Kita lihat ya, mana yang paling resonate nih sama bacaan kita hari ini. Ada zodiak Sagittarius. Oke, teman-teman Sagittarius. Kemudian ada Sagittarius, Taurus. Yang ketiga, coba kita lihat. Taurus lagi. Oke, sekali lagi ya. Apa ini? Ini adalah Capricorn. Oke, Sagittarius, Taurus, dan Capricorn. Apakah ini kamu? Pile nomor 2. Dan juga teman-teman lainnya, aku menunggu feedback dari kalian. Seperti apa feedbacknya dari bacaan hari ini. Dan bantu aku tentunya untuk kamu like, kamu subscribe, nyalakan lonceng, dan juga bantu aku share sama teman-teman kamu supaya video yang sudah dibuat hari ini bisa menjangkau semakin banyak orang dan
banyak orang, semaksimal mungkin orang bisa terbantu dari guidance hari ini. Thank you so much and I'll see you again in the next reading. Oke, sekarang saatnya kamu pile nomor 3. Yuk kita sama-sama lihat kartunya. Oke, sekarang saatnya aku membaca untuk kamu pile nomor 3. Ada 5 kartu di sini, 2 kartu dari messages from your angels oracle cards dan 3 kartu tarot cards. Nah, aku akan baca yang 3 dulu di tengah ini. Ada Five of Swords reverse, ada kartu Death reverse dan juga ada Five of Pentacles. Nah, kalau aku lihat di sini yang buat aku menarik adalah Five of Swords reverse. Jadi aku ngerasa bahwa gimana ya, kayak ada suatu unsur bahwa kamu tuh dilucuti gitu. Karena mungkin selama ini bisa jadi gitu ya, selama ini teman-teman pile nomor 3 mungkin kamu samanya terlalu sombong atau terlalu arogan, terlalu egois, terlalu serakah, terlalu memenang sendiri. Ada unsur seperti itu mungkin selama ini atau dulu-dulunya gitu ya. Ada unsur bahwa kayak kamu merasa kamu bisa lebih baik daripada orang, atau kamu bisa mengontrol situasi. Nah, di sini aku ngerasa bahwa kamu dikasih tahu bahwa no, you cannot gitu, atau kamu nggak selalu bisa gitu. Jadi kayak ada unsur menyerah atau berserahnya di sini. Dan yang menarik adalah bersambungan dengan kartu Death reverse. Jadi aku ngerasa ini adalah momen buat kamu. Sekarang ini adalah momen buat kamu untuk death ini adalah present momennya kamu kalau aku rasakan. Nah, present moment di sini, maksudnya death di sini, reverse di sini, aku ngerasa bahwa ada suatu perasaan takut ya, takut untuk selalu ada di sini gitu. Jadi kamu tuh lagi ada di masa kemunduran kalau aku bilang. Kayak kemunduran ini bukan berarti mundur dalam arti nggak maju ya, tapi mundur di sini adalah mundur dalam arti kamu mungkin stuck gitu, atau kamu mungkin nggak bisa berbuat banyak gitu. Kamu belum bisa bergerak sepengennya kamu belum bisa terbang lah gitu. Padahal kamu mungkin pengennya terbang gitu kan. Nah, kamu belum bisa sekarang ini mungkin, dan itu bikin kamu merasa putus asa, atau kamu takut ini akan berlangsung selamanya. Kamu merasa begini akhirnya, kamu merasa kamu takut kesepian, sendirian, kekurangan. Dan yang menarik adalah kartu angelnya, aku bisa bilang kartu angelnya memberikan kita konteks gitu ya, apa yang terjadi sih sehingga kamu mengalami atau merasa seperti ini. Yang pertama adalah Angel Bridget mengatakan bahwa caution is warranted, look deeper into this situation before proceeding further. Jadi kamu diajak untuk berhati-hati gitu. Aku ngerasa bahwa mungkin di bulan September Oktober ada hal yang menyulitkan kamu sehingga kamu berada di posisi ini sekarang. Dan kamu tuh disuruh berhati-hati bukan berarti karena bisa jadi hal buruk terjadi, tapi untuk mencegah hal yang sama terjadi gitu ya. Jadi gini, ini bukan berarti kamu ditipu orang atau kayak gitu. Aku jujur nggak merasa model kayak gitu ya, kayak dimanipulasi atau ditipu, bukan seperti itu. Tapi aku ngerasa ini adalah pattern gitu ya, ada sifat buruk kamu atau ada habit kamu gitu ya, yang membuat kamu jatuh, membuat kamu stuck, membuat kamu berada di posisi seperti ini. Dan hati-hati supaya kamu tidak mengulangi habit yang sama gitu. Hati-hati untuk kamu tidak mengulangi pattern yang sama, karena kalau kamu ulangin, akibatnya adalah kamu akan terus merasa berkekurangan. Tapi kalau kamu bisa keluar dari perasaan, kalau aku bilang sih ya, kamu perlu keluar dari perasaan berkekurangannya dulu supaya kamu bisa get unstuck. Jadi kamu perlu sambil kamu mengubah habit kamu, you need to feel enough gitu. You need to feel abundant dulu gitu sebelum kamu sambil kamu bisa mengubah habit kamu, sehingga kamu bisa keluar dari situasi di mana kamu stuck dan takut mengulangi pattern yang lama kamu. Nah, kartu berikutnya ada
Omega di sini yang mengatakan bahwa victory, your desire is coming to fruition, keep up the good work. Nah, kalau aku lihat dari kartu Omega ini, aku merasa ini seperti sebuah jalan cerita. Aku ngerasa bahwa kamu, seperti aku bilang tadi ya, kamu perlu fokus ke feeling good juga. Kamu perlu fokus ke feeling victorious, feeling bahwa kamu menang, bahwa ada reward dari hasil jerih payah kamu selama ini, dan apa yang kamu inginkan terjadi gitu. Jadi kamu nggak terus-menerus stuck di perasaan takut ini, oke? Aku akan buka 6 kartu sekarang dari Angel Tarot Cards. Aku akan buka kartunya. Aku shuffle dulu. Aku akan bertanya. Yang pertama adalah, apa sih yang bisa kita elaborasi lagi gitu ya dari yang sudah ada ini, apa detailnya, apa konfirmasinya seperti apa, dan kemudian aku akan buka 3 kartu di bawahnya untuk kita cari tahu apa yang secara bawah sadar, secara subconscious kamu perlu tahu, mungkin yang kamu belum pahami, yang kamu perlu tahu hari ini supaya kita bisa gali lebih dalam lagi. Oke, aku akan ambil kartunya sekarang. Ada King of Water, ada Eight of Air, dan ada Ace of Water. Dan berikutnya aku akan ambil dari bawah kartunya. Ada Three of Water, kemudian ada King of Earth, dan ada The Moon. Oke. Kita baca satu-satu. Sekarang ini ada King of Water. King of Water berarti kalau di kartu tradisional tarot adalah King of Cups. King of Cups. Jadi kalau aku dari King of Cups ini, aku sih ngelihatnya sebagai momen gini, sebentar. Aku ngerasa ini ada hubungannya teman-teman dengan sosok laki-laki. Aku nggak tahu kamu laki-laki atau perempuan. Kalau kamu perempuan, ini berhubungan dengan laki-laki. Kalau ini laki-laki, bisa jadi berhubungan dengan perempuan. Tapi aku merasa ada sosok yang penting buat kamu gitu ya, sosok yang penting buat kamu, dan aku ngerasa sosok laki-laki di sini bisa jadi perempuan juga kalau kamu laki-laki, oke? Dan aku ngelihat bahwa ada gini. Oke, aku bisa bilang bahwa gini ya, aku ketakutan kamu ada hubungannya, aku rasa, dengan sosok laki-laki ini. Ketakutan kamu ada hubungan dengan sosok laki-laki ini. Laki-laki ini bisa jadi adalah orang yang kamu percayai, bisa jadi sosok pasangan, bisa jadi sosok juga ayah misalnya, atau mungkin orang yang kamu percayai gitu ya, orang yang kamu percayai. Nah, aku ngerasa orang ini tidak jahat sebenarnya, orang ini baik sama kamu, orang ini adalah orang yang bisa kamu percaya sebenarnya. Cuma mungkin kamu merasa kamu susah percaya sama orang ini, atau kamu merasa kamu tidak bisa sepenuhnya percaya, kamu takut terluka mungkin oleh orang ini. Kamu merasa tidak, aku ngerasa kayak ada unsur nggak plongnya gitu ya, ada unsur nggak plongnya. Aku mungkin akan lihat di sini apa yang terjadi. Tapi itu teman-teman, aku mungkin baca dulu kalimatnya adalah open your heart and mind to those around you, trustworthy and heartfelt advice, charity work ya. Ini kata-katanya. Tapi aku ngerasa pesannya tadi adalah yang seperti aku bilang sama kamu, dan kemudian dilanjutkan oleh Eight of Air. Eight of Air ini adalah gini. Sebentar ya, Ace of Water. Aku ngerasa teman-teman, gini loh. Aku bisa mulai paham ini kayak sebuah jalan cerita hari ini baca kartunya. Jadi kamu ada ketakutan ya. Aku ngerasa bahwa bisa jadi teman-teman, pile nomor 3, kamu baru saja dihadapkan pada situasi di mana kamu jatuh gitu ya, atau mungkin kamu stuck gitu. Mungkin ada hubungan yang stuck, bisa jadi ada konflik yang tidak kunjung ada solusinya, bisa jadi ada hubungan yang berakhir, bisa jadi
ada ancaman dari luar gitu ya, mengenai ada faktor eksternal yang membuat kalian berkonflik, kamu berkonflik gitu ya, yang aku rasa berhubungan dengan unsur romantik, bisa jadi pasangan, oke. Dan kalau misalnya kamu merasa bukan pasangan, bisa jadi mengenai ayah atau sosok laki-laki yang kamu anggap penting gitu ya, atau kalau kamu laki-laki bisa jadi ini perempuan, oke? Dan kamu mungkin merasa takut gitu, kamu merasa takut karena kamu selama ini mungkin menggantungkan worthiness kamu, keberhargaan kamu di sosok orang ini, atau kamu merasa bahwa kamu jadi kurang dicintai karena sosok ini juga gitu ya. Nah, jadi kata-kata ini penting sekali buat kamu, pelet nomor 3, an illusion of being trapped. Jadi ketakutan kamu itu adalah ilusi, itu intinya itu. A lack of self-confidence, kamu yang perlu menghargai dan mencintai diri kamu terlebih dulu. Afraid to take action, jadi kamu stuck itu karena kamu nggak berani keluar dari situasi ini. Kamu, kamu masih dalam ketakutan kamu, itu yang aku mau bilang. Kamu masih dalam ketakutan kamu, bahwa kamu masih dalam ketakutan kamu. Ace of Water mau kasih kamu sebuah hope, aku rasa, dengan mengatakan bahwa falling in love or the resurgence of a relationship, spiritual growth and enhanced intuition, a new home. Jadi kalau misalnya kamu baru saja mengakhiri sesuatu, mungkin kamu mengakhiri sebuah hubungan, atau mungkin kamu mengakhiri sebuah pekerjaan, atau mungkin ada project gitu ya, atau something lah, kayak ada konflik yang memuncak gitu di sini. Aku mau bilang bahwa ada besar kemungkinan kalau kamu bisa keluar dari ketakutan kamu, kalau kamu keluar dari ketakutan dan ilusi kamu bahwa ketakutan kamu hanyalah sebatas pikiran kamu aja sebenarnya, kamu bisa jatuh cinta lagi. Kamu bisa mulai baru lagi gitu ya, entah ini hubungan romantik ataupun juga hubungan keluarga. Maksudnya kamu bisa ada rekonsiliasi mungkin dengan ayah kamu misalnya, atau orang penting lainnya gitu ya, yang di sini kamu sedang pikirkan. Dan ini bisa membantu kamu untuk spiritual growth kamu. Oke, aku ngerasa ada a new home di sini. A new home di sini aku ngerasa adalah sebuah harapan baru buat kamu. Tapi kamu perlu bisa melewati fase ini ya, fase untuk kamu bisa let go of that illusion. Three of Water, King of Earth, dan the Moon untuk yang bagian bawah. Aku ngerasa di sini adalah gini. Aku ngerasa ini adalah gini ya. Aku ngerasa ini adalah ketakutan kamu di sini. Di sini adalah bawah sadar kamu mau bilang apa. Oke, bawah sadar kamu mau bilang bahwa there's a celebration katanya, a wedding, graduation, or birth announcement, the need to have more fun. Subconscious kamu pinginnya kamu tenang gitu ya, pengen kamu tahu bahwa kamu nggak perlu khawatir, semua sudah taken care of, semua sudah ada jalannya, kamu akan bisa celebrate ini. A successful time, confidently accept opportunities you're offered, the Midas touch. King of Earth juga mau bilang bahwa semua itu kayak kamu tinggal relax gitu. Kalau kita lihat ya di sini teman-teman, nomor 3, si King of Earth ini relax banget gitu, relax di singgasananya, ketawa gitu ya, udah semua sudah tercukupi, semua sudah oke. Dan kemudian ada the Moon di sini. The Moon mengatakan important psychic insights, events behind the scenes, release fears that hold you back. Oke. Jadi kamu ada di fase-fase the Moon sekarang ini, fase dimana kamu releasing fear, kamu not repeating the same patterns, dan oleh karenanya you will fall in love again, you will receive a new home, you will receive a celebration, and fun, a lot more fun. Oke, jadi itu teman-teman, aku akan buka 3 kartu sekarang dari kartu Courage of the Soul, Oracle Cards. Aku akan tanya sekarang apa yang kamu perlu lakukan jadinya. Oke. Oh, oke. Thankful, grateful, blessed. Kemudian, oke, 36. Heart, mind, and soul have united to create success. Aku mau bilang sekali lagi teman-teman, nomor 3, ketakutan kamu itu ilusi. Oke?
Kayak I have to stress this so many times supaya kamu bisa percaya, oke, bahwa ketakutan kamu it's just pure illusion. Itu beneran cuma pikiran kamu aja. Kamu ada di posisi death ini bukan karena kamu tidak pantas bahagia atau kamu kayak kamu adalah korban atau kamu adalah orang yang terzolimi atau kamu adalah kamu ada karma buruk yang kayak aduh gimana gitu ya, kayak kamu benar-benar nggak bisa dipulihkan lagi dan sebagainya, bukan. Tapi kamu mengalami ini karena kamu perlu tahu bahwa kamu bisa yang sebaliknya gitu. Kamu bisa percaya sebaliknya, dan kalau kamu percaya sebaliknya, you will receive even more blessings. Kata-katanya teman-teman yang perlu kamu lakukan adalah be thankful, grateful, and blessed. Jadi kamu sendiri perlu be thankful, grateful, and blessed dulu gitu ya. Ini konfirmasi dari sini aku rasa. And then you will feel all the goodness gitu loh. Dan kamu nggak perlu lagi jadi stuck. Kalau kita lihat tadinya kamu constraint ya, di sini kamu constraint, yang perlu kamu kan adalah membuka diri kamu, kamu bisa pergi ke nature, kamu bisa bebas di sana, ketawa bebas gitu ya, dan bebaskan diri kamu, intinya gitu, bebaskan diri kamu, be a different person dengan cara kamu be thankful, grateful, and blessed. Dan juga ini kartunya lucu banget kalau kita lihat di sini. Ini adalah burung ya, berkaki panjang dan memakai baju zirah, dan pokoknya dia udah ini banget deh ya, kayaknya agak unik nih burungnya. Nah, kata-kata adalah heart, mind, and soul have united to create success. Jadi hati kamu, pikiran kamu, dan jiwa kamu sekarang sudah in alignment, sudah selaras untuk menciptakan kesuksesan. Nah, ini aku rasa sangat confirming apa yang sudah diucapkan di sini, dan di sini, ya, bahwa kamu itu bisa menciptakan kesuksesan. Dan yang menghalangi kamu adalah ketakutan kamu aja sebenarnya, pikiran kamu yang membuat kamu stuck. Tapi sebenarnya no, your subconscious says no. Dan aku akan buka terakhir dari Energy Oracle Cards. Apa pesan dari Spirit yang terakhir nih ya, supaya kamu bisa menjalani bulan November dengan sebaik-baiknya. Pile nomor 3. Oke, wow, ada kartu strategi dan kemudian patience. Oh, oke. Nah, aku bisa ngerti kenapa disebut patience di sini, karena kalau aku lihat di kartu Five of Swords Reverse, aku bisa paham kayaknya kamu bukanlah orang yang sabar gitu ya, kamu orang yang serakah. Serakah di sini bukan berarti aku ngatain kamu serakah dalam arti negatif ya, there is no judgment here. Serakah di sini adalah kamu adalah orang yang pengennya banyak, cepat gitu ya, kayak gitu. Dan jadi patience di sini adalah kamu perlu bersabar pada divine right timing. Trust in the universe divine right timing. Tapi sambil kamu sabar dan berserah, kamu perlu punya strategi. Oke, ini menarik ya. Jadi strategi di sini adalah kamu bisa menuliskan apa yang kamu mau, menuliskan apa yang kamu perlu lakukan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, menuliskan apa yang perlu kamu lakukan untuk bisa mencapai tujuan kamu. Jadi bukan kayak aku mau sukses gitu ya, aku mau duit sekian, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Coba tuliskan juga apa yang perlu kamu hadapi, apa yang perlu kamu overcome, apa yang perlu kamu lakukan detailnya supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu tuju tersebut. Jadi pakai strategi juga gitu ya, kamu perlu menjalankannya juga gitu. Nah, aku rasa jurnal ini sangat penting teman-teman, pile nomor 3, karena dengan kamu menulis dan kamu menanamkan ke bawah sadar kamu juga rewriting. Aku ngerasa ini adalah unsur rewriting juga your history and rewriting your future story gitu ya. Yang menarik juga teman-teman, ada waktu di sini juga ada waktu. Ini adalah kompas. Jadi kompas di sini menentukan arahnya kamu mau kemana. Oke, kamu perlu tahu arah kamu mau kemana. Kamu perlu tahu dulu future yang kamu mau buat itu seperti apa. Dan kamu buat strategi dan kamu
trust in the universe, divine right timing. Tahu bahwa yang terbaik akan hadir buat kamu di saat yang paling tepat. Kamu nggak perlu takut, kamu hanya perlu berserah. Kemenangan sudah di tangan kamu. Live as if you have got it all. Be thankful, grateful, and blessed. Oke, teman-teman, pola nomor 3, kita akan roll the dice. Kita akan lihat siapa aja yang paling resonate dengan bacaan kita hari ini. Ada Aries, oke, ada Aries. Kemudian yang kedua ada siapa ini? Coba aku lihat. Scorpio bukan? Bukan. Ini adalah Virgo, ya. Aries, Virgo, dan kemudian Gemini. Aries, Virgo, Gemini, apakah ini ya kamu? Coba kita lihat di kolom feedbacknya nanti, dan buat teman-teman lain aku juga tunggu feedbacknya seperti apa. Bantu aku, dukung aku tentunya tetap dengan kamu like video ini, kemudian kamu share juga kepada teman-teman kamu supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan kebaikan ya dari video ini, supaya bisa menyebar ke semakin banyak orang yang membutuhkan. Dan tentu kamu juga bisa bantu aku untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya kamu tahu tiap kali aku bikin video berikutnya. Thank you so much teman-teman panel nomor 3, and I'll see you in the next reading. Oke, sekarang saatnya kamu PL nomor 4. Yuk kita sama-sama lihat kartunya. Pile nomor 4, ada 5 kartu buat kamu di sini. 2 kartu yang aku ambil dari Messages from Your Angels Oracle Cards, dan 3 kartu Tarot. Aku akan mulai dari yang 3 dulu, yang di tengah. Ada Queen of Cups, ada Two of Cups Reverse, dan juga ada kartu Justice Reverse. Nah, jadi teman-teman, pile nomor 4, aku ngerasa bahwa di momen ini, di bulan November ini, ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan bisa jadi ada, pertama, aku ngerasa di bulan ini kamu jadi lebih perhatian gitu ya. Mungkin bukannya kamu dulunya nggak perhatian, tapi kamu jadi lebih perhatian kepada, mungkin aku bisa bilang lebih sensitif gitu ya, lebih sensitif, lebih peka sama perasaan kamu, dan bisa jadi juga membuat kamu jadi lebih sensitif terhadap trigger gitu ya, terhadap hal-hal yang mungkin bisa melukai hati kamu atau mungkin menyinggung perasaan kamu gitu. Jadi coba untuk berhati-hati juga untuk tidak melakukan perdebatan atau mungkin pertengkaran, selisih paham di bulan November ini. Dan juga di kartu Justice Reverse ini aku ngerasa bahwa ya aku masih ada hubungannya nih ya dengan tadi yang tadi aku bilang, bisa jadi gitu ya, bisa jadi kita dihadapkan pada situasi di mana kita diperlakukan dengan tidak adil, atau kita mungkin memperlakukan orang dengan tidak adil. Bisa jadi kita terlalu saklek gitu ya, mungkin dalam mengambil keputusan atau dalam mengatakan sesuatu, atau mungkin sebaliknya orang yang begitu kepada kita. Nah, aku merasa bulan November ini akan ada situasi seperti itu yang mungkin perlu kamu jaga gitu, perlu kamu hati-hati. Dan ya, itu sih sebenarnya. Dan mungkin konflik yang bisa jadi kamu alami, ini bisa jadi kamu alami, mungkin masih ada hubungannya dengan yang selama ini ada di benak kamu, atau mungkin bukan hal yang asing lah gitu ya. Mungkin adalah hal yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya sudah men-trigger kamu. Tapi di bulan November ini bisa jadi hal yang memicu lagi gitu ya, memicu atensi kamu, perlu diperhatikan. Oke? Nah, ada Angel Azur di sini yang mengatakan bahwa your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. Oke, dan kemudian ada Angel Shanti yang mengatakan, I am the angel of peace. I bring you new tranquility and a smoother road ahead. Nah, aku ngerasa bahwa kalau misalnya di bulan November ini beneran ada kayak ricuh-ricuh gitu ya, ada konflik,
jangan melihat ini sebagai hal yang buruk dulu ya, jangan melihat sebagai hal yang buruk dulu, tapi jadikan ini sebagai pelajaran berharga buat kamu. Nah, kalau aku bisa lihat di sini, karena ini membuat kita ada konteksnya ya, apa sih yang mungkin diobrolin, yang apa sih yang mungkin jadi konflik. Bisa jadi teman-teman PL nomor 4, bisa jadi kamu nggak sabar menunggu suatu terjadi gitu, bisa jadi. Misalnya gini, kamu mungkin berharap A terjadi dalam waktu sekian gitu ya, tapi mungkin ternyata kenyataannya nggak gitu. Ternyata kenyataannya setelah sekian waktu yang kamu tunggu itu, kamu harapkan terjadi, dia nggak jadi juga gitu kan, atau dia nggak kesampaian juga, atau mungkin malah kejadiannya malah berbalik gitu dari yang kamu harapkan. Bisa jadi seperti itu, sehingga kamu kayak jadi kesel, karena kamu ada ekspektasi misalnya gitu ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa sebenarnya impian kamu atau yang kamu inginkan akan terjadi, tapi kamu perlu sabar, masih perlu sabar dan yakin. Dan ini penting ya, tidak memaksakan untuk terjadi. Karena kalau kamu memaksakan untuk terjadi, ada kemungkinan konfliknya terjadi ketika kamu memaksakan dia terjadi. Oke, jadi lebih lebih let loose mungkin, lebih tidak komplain atau mungkin ekspektasi terhadap kehidupan atau mungkin terhadap orang lain gitu. Dan kalau kita ada waktu di sini, ada simbol waktu di sini. Jadi ini juga adalah sebuah ajakan buat kamu untuk trust, percaya pada the divine right timing, percaya bahwa ada masanya, akan ada masanya. Semua itu sudah diatur dan ada masanya. Dan konflik yang mungkin bisa terjadi di sini justru sebenarnya membantu kamu untuk kedepannya semakin clear gitu ya, semakin damai. Oke, ini katanya bring you new tranquility and a smoother road ahead. Jadi aku ngerasa bahwa ini akan membantu kamu sebenarnya semakin baik kedepannya. Oke, nggak perlu kamu takuti. Oke, nah aku akan buka 6 kartu sekarang dari Angel Tarot Cards. Aku akan buka 3 kartu teman-teman. Yang di atas adalah untuk konfirmasi semakin detail apa yang terjadi sama kamu, dan yang di bawah aku akan lihat apa sih yang secara subconscious sebenarnya kamu perlu ketahui, apa yang kamu mungkin belum paham atau kamu belum tahu, tapi apa yang subconscious, your subconscious, alam bawah sadar kamu mau sampaikan ke kamu saat ini. Oke, aku akan buka kartu-kartunya. Oke. Aku akan buka dulu yang pertama. Oke. Three of Fire. Kemudian ada Seven of Air. Dan kemudian ada Four of Air. Kemudian aku akan ambil 3 kartu lagi dari the back of the deck. Ada Eight of Earth. Ada Ten of Fire. Dan juga ada Two of Fire. Oke. Kita akan buka kartunya. Kita akan buka kartunya. Kita akan baca kartunya. Sebentar ya. Ini menata kartu menata kartu dulu. Oke. Yang pertama, teman-teman, ini kenapa ya begini? Sebentar. Oke, yang pertama adalah Three of Fire. Kalau kita pakai traditional tarot cards, dia adalah Three of Wands ya. Three of Wands. Nah aku melihat di sini adalah sebuah ajakan, sebuah ajakan untuk kamu melihat dari bird eye view gitu ya. Mungkin selama ini kamu kayak kamu tuh melihatnya tuh gimana ya, kayak kamu nyemplung ke kejadiannya sehingga kamu melihat yang bisa kamu lihat aja gitu ya. Tapi kalau kamu zoom out, jadi kamu diajak untuk zoom out. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ya, kamu diajak untuk zoom out, jebret, zoom out gitu. Nggak kelihatan tanganku. Zoom out gitu ya, zoom out, mundur ke belakang, dan kamu bisa lihat situasi yang kamu hadapi dengan lebih jelas. Bahwa mungkin ternyata gitu loh, ini terjadi karena apa gitu ya. Jadi kamu bisa melihat dengan lebih jelas. Dan kalau ini ada hubungan dengan pekerjaan, ini juga sebuah ajakan buat kamu untuk bisa bikin sebuah sistem di mana kamu bisa supervisi gitu. Jadi kamu bisa manage
sesuatu sehingga kamu bisa pantau gitu. Intinya kamu bisa pantau. Kenapa kamu perlu bisa pantau? Supaya kamu nggak dikibulin misalnya, supaya kamu bisa ada waktu ngerjain hal yang lain misalnya. Kemudian juga supaya kamu bisa melihat dengan lebih jelas. Karena kalau kita kalau kita ada di situ, kadang-kadang kita nggak bisa lihat gitu kan. Tapi kalau kita keluar dari situ, kita mulai bisa melihat secara objektif. Jadi itu situasi yang kamu hadapi sekarang, coba untuk lihat dari sisi yang lain, dari sisi yang lebih zoom out. Oke. Kemudian kalimatnya di sini adalah abundance, things look very good, have patience at this time, make long-term plans. Jadi coba untuk lihat ini secara besar ya, jadi gambaran besar bahwa mungkin ada hal lain gitu loh yang kamu belum paham. Ini tuh adalah hal yang long term, bukan short term. Dan menariknya adalah tadi udah ngomong kata-kata patience, keluar lagi patience ya. Udah ada 2 kali nih kartunya ngomong soal patience. Oke. Kemudian ada Seven of Air di sini. Plans that need revision, more going on than meets the eye, poor timing. Jadi kalau kita lihat Seven of Air ini aku bilang tadi, aku ngerasa di bulan November ini apa yang kamu harapkan, aku bisa bilang belum terjadi lah gitu ya. Mungkin belum terjadi di bulan November, kamu masih harus sabar. Intinya gitu. Bulan November, kalau kamu harapkan suatu terjadi, mungkin belum akan terjadi. Jadi mungkin dengan aku ngomong gini, mungkin kamu bisa lebih tidak berekspektasi, karena semakin kita berekspektasi, semakin juga kita mudah kecewa sebenarnya. Ada kata-kata timing lagi di sini ya, poor timing. Jadi it's not the time yet gitu. Oke. Time-nya untuk apa? Ada jawabannya di sini, time to rest or take a vacation katanya. Oke. Time to rest or take a vacation, allow more time before making a decision. Meditation may provide answers. Oke. File nomor 4. Jadi kalau aku lihat ceritanya ya, atau aku lihat benang merahnya di sini, sebenarnya aku ngelihat bahwa kalian ada menantikan sesuatu terjadi gitu ya. Bisa jadi penantian ini bisa berupa keuangannya semakin bagus, atau mungkin hubungannya semakin baik, atau mungkin perubahan dari seseorang, atau sebuah kejadian gitu ya. Jadi seperti itu ya nuansanya. Tapi aku bisa bilang bahwa sekarang ini kemungkinan di bulan November ini belum akan terjadi. Dan kalau kamu maksain, itu harus terjadi sekarang juga, kemungkinan akan jadi ada konflik. Kalau kamu nggak mau konflik terjadi, kamu perlu sabar dan percaya bahwa semua akan berlangsung baik, akan datang tuh yang kamu mau. Tapi kamu mendingan make long term plans, dan kemudian istirahat gitu ya, meditasi, istirahat. Oke. Mungkin rencana kamu atau apa yang kamu ekspektasikan tuh kamu perlu ubah gitu ya. Ada kata-kata perlu diubah, bisa jadi. Oke. Nah, apa yang subconscious mau katakan kepada kamu? Ada 8 of Earth, 10 of Fire, dan juga 2 of Fire. 8 of Earth, aku ngerasa bahwa di sini kamu, kalau kita lihat gambarnya, kamu diajak untuk belajar di sini ya. Kamu lihat gak ada gambar orang belajar baca buku. Dan di sini belajar ini kan berarti kan nggak cuma baca buku doang di sini ya, walaupun gambarnya baca buku, tapi kamu bisa jadi ikut kursus, kamu bisa jadi ikut workshop, kamu bisa ke terapis, kamu bisa ke orang yang bisa bantu kamu. Intinya kamu perlu cari bantuan keluar dari kamu dan ke dalam tentunya, karena ada kata-kata meditation, tapi juga keluar gitu ya. Kamu perlu belajar lebih banyak untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu bisa gunakan waktu ini, ibaratnya gini loh, kamu mau satu kesampaian, belum kesampaian gitu kan, dan ada waktu nih sekarang gitu, ada waktu buat apa? Buat belajar. Oke. Skilled work is rewarded. Learning all there is to know about a topic. Going back to school. Jadi kalau kamu sekarang ini lagi mikir mau belajar sesuatu, this is a sign untuk kamu mungkin pursue something yang kamu lagi pikirkan belakangan ini atau sekarang ini. Oke. Ini adalah hal yang menurut aku positif, ya kan? Melakukan hal yang positif gitu. Mungkin juga kamu belum mencapai apa yang kamu mau ini, belum kesampaian karena kamu perlu melalui fase-fase ini dulu gitu loh.
Oke. Dan kemudian Ten of Fire, kalau dari kartu ini aku merasa kamu mungkin terlalu sibuk juga, terlalu mengambil banyak tanggung jawab, terlalu sibuk, dan ya mungkin kamu perlu beristirahat ya, beristirahat. Makanya juga kamu diajak untuk istirahat tadi kan. Too much work katanya, accept help from others. Life is out of balance, stress related health concerns. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu memang timingnya tuh belum pas buat kamu. Pasnya buat kamu belajar, buat kamu istirahat, buat kamu minta bantuan ke orang. Balancing lagi semuanya. Oke? Dan Two of Fire kata-kata adalah you've come into your own. New partnerships or contracts continue to move forward. Jadi ada kemungkinan kamu juga akan memulai suatu hal yang baru. Mungkin masih ada hubungannya dengan belajar ini, mungkin yang lainnya juga, mungkin mengenai pekerjaan, mengenai bisnis, atau mungkin mengenai hubungan juga. Aku ngerasa bahwa situasi di bulan November ini membuat kamu jadi perlu depend on yourself gitu loh. Bukan artinya jelek ya, tapi depend on yourself ini artinya adalah kamu perlu get to know yourself sepenuhnya dan take charge of your life. Kayak this is what I want, this is what I will do gitu loh. This is what I will do, I'm going to do it gitu loh. Jadi lebih ada kayak gitu, dan itu membuat kamu bisa ini gitu. Aku merasa ini sebenarnya continue to move forward ini kayak maju gitu loh, maju dengan hidup kamu sendiri. Jadi apapun yang terjadi sama kamu, delayed timing, semua yang kamu belum tercapai, aku ngerasa bahwa it's a good thing sebenarnya, karena it's time for you to learn, for you to rest, for you to balance everything gitu kan, untuk kamu bisa menerima bantuan dari luar juga, dan untuk kamu move forward gitu, untuk kamu do something new, create something new in your life. Oke? Aku akan buka dua kartu sekarang dari Courage of the Soul Oracle Cards. Aku akan tanya, apa sih yang kamu bisa lakukan supaya kamu bisa semakin baik nih di bulan November ini? Bagaimana kamu bisa mengatasi situasi ini? Oke. Kartunya adalah kartu kosong. Good. Oke. Dan yang kedua adalah ini. Oke, jadi pile nomor 4, we are all a little bit broken. Aku ngerasa bahwa kalau ada di antara kamu yang mungkin berkecil hati, kenapa ya aku kok belum kesampaian, kenapa ya aku udah menanti-nantikan lama, aku pengen bisa, mungkin ya, pengen bisa nikah, pengen bisa punya pacar kah, atau mungkin pengen bisa naik jabatan, pengen bisa apa, kok belum kesampaian ya, atau kenapa ya ada yang kurang sama aku. No, we are all a little bit broken. Gak ada satupun mungkin aku bisa bilang manusia yang sempurna. Dan dengan ketidaksempurnaan kamu, itu menjadikan kamu unik, menjadikan kamu menjadi dirimu sendiri. Dan siapa kamu? Siapa kamu adalah siapa yang kamu katakan kepada dirimu. Who you are is who you want you to be gitu. Gimana ya? Siapa kamu adalah siapa yang kamu katakan kepada dirimu sendiri. I love my life. I am ... Apa yang mau kamu katakan kepada dirimu sendiri? I love my life. I am not getting what I want. Is that what you want to say to yourself? Atau I love my life, I am trusting in a divine right timing and I'll do my best while I'm waiting, misalnya gitu. Atau I love my life, I am doing my best and I know the universe will present me what I want, what I need in a divine right timing, misalnya begitu. Jadi kamu yang perlu menentukan sendiri. Ini adalah blank canvas, you create your own life. Oke? Dan terakhir aku akan buka dua kartu dari Energy Oracle Cards. Apa pesan dari para spirit yang terakhir di bacaan kali ini untuk kamu di bulan November ini? Oke, yang pertama adalah Fourth Chakra. Yang kedua adalah The Temple Path. Oke, yang pertama adalah Fourth Chakra. Archangel Raphael, ini adalah tanda untuk kamu untuk balancing fourth chakra kamu, heart chakra kamu. Fourth chakra adalah heart chakra, disimbolkan oleh warna hijau. Dan kalau kamu bingung apa itu heart chakra, kamu bisa nonton video aku mengenai heart chakra.
Kamu bisa lihat di playlistnya Chakra Healing and Balancing. Kamu bisa nonton di sana. Kamu bisa lakukan praktek-prakteknya. Aku ngerasa kalau kita bicara mengenai heart chakra, teman-teman, PL nomor 4, mungkin aku perlu bilang ini, mungkin ada di antara kamu yang perlu forgive yourself. Forgive yourself, know that you have done your best and you cannot control the outcome. It's not your fault. Semua yang terjadi bukan salah kamu. Kamu perlu bisa maafin diri kamu, dan kamu nggak perlu bawa beban ini ke depan. Karena kalau kamu merasa kamu yang salah, mungkin jadinya kalau ada trigger atau apa, kamu jadi merasa gue udah apa gitu ya, sebagainya lah gitu. Jadi ada unsur-unsur seperti itu. Aku ngerasa itu yang perlu dilakukan. Dan juga the temple path ini, aku ngerasa bahwa ini adalah ajakan buat kamu untuk tadi meditasi, take a rest, take a vacation. Dan juga the temple path ini adalah, aku juga ngerasa adalah trusting gitu ya, percaya pada yang ilahi gitu, percaya pada ilahi. Mungkin kamu perlu meditasi, kamu perlu ke temple gitu ya, kamu perlu untuk berdoa gitu ya, kamu perlu untuk menemukan percaya gitu pada ilahi. Itu sih yang aku rasakan banget ya, percaya gitu loh. Percaya bahwa kamu didampingi dan kamu akan dapat apa yang kamu mau di waktu yang paling tepat gitu. Dan sementara itu kamu bisa melakukan yang terbaik untuk kamu belajar dan seterusnya. Oke teman-teman, file nomor 4 gimana feedbacknya? Aku sambil kamu ngetik feedbacknya, ya aku lah sekalian ya, supaya kamu ngetik feedbacknya sekarang. Aku akan sambil roll the dice, 3 kali aku akan roll the dice. Siapa aja yang akan paling resonate sama message hari ini? Yang pertama ada Cancer. Oke, apakah kamu Cancer? Yang kedua adalah apa ini? Pisces, Cancer, Pisces. Dan yang ketiga adalah Libra. Cancer, Pisces, Libra. Apakah ini kamu? Kalau ya ataupun bukan, kamu bisa tuliskan feedbacknya di komentar. Coba sekarang mencet tombol like-nya dan kemudian tombol subscribe-nya. Dan share habis ini kepada teman-teman kamu. Kita udah bikin video ini, kita berharap supaya video ini bisa menjangkau semakin banyak orang yang berjodoh untuk menerima bimbingan dari apa pesan yang ada di hari ini. Thank you so much and I'll see you in the next reading. Oke, sekarang saatnya PAL nomor 5. Kita sama-sama lihat kartunya. Hai PAL nomor 5, ini adalah kartu kamu. Ada 5 kartu di sini, 2 kartu yang aku ambil dari Messages from Your Angels Oracle Cards dan 3 kartu tarot. Aku akan baca dari yang tengah dulu. Ada The Star Reverse, King of Swords Reverse, dan juga Queen of Wands. Nah, kalau kita lihat di sini, PAL nomor 5, aku ngerasa kamu ada di situasi dimana kayaknya kamu lagi agak-agak meragukan diri kamu sendiri. Mungkin kamu mau memulai suatu hal yang baru, atau mungkin bukan hal yang baru juga gitu ya, tapi kamu sebenarnya udah menimbang ini mungkin beberapa waktu dan kamu ada di situasi dimana kamu kayaknya nggak berani gitu loh untuk say yes to this gitu. Yang aku lihat adalah ini gitu, kemungkinan adalah kamunya gitu yang kurang percaya diri. Mungkin kamu khawatir nanti kedepannya gimana, mungkin kamu khawatir mengenai kamu udah mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, intinya seperti itu, dan kamu jadinya patah semangat atau patah harapan. Nah, aku ngerasa juga PAL nomor 5 ada kemungkinan ini berhubungan dengan bagaimana cara kamu dibesarkan, terutama oleh ibu kamu gitu ya. Mungkin kamu punya ibu yang agak keras sama kamu, atau mungkin perfeksionis, selalu menuntut, dan mungkin mengecilkan kamu, dan seterusnya. Jadi aku ngerasa somehow ada hubungan dengan sosok ibu, dan aku ngerasa juga bahwa kamu kayak nggak dipercaya mungkin oleh keluarga kamu. Keluarga kamu mungkin memandang kamu sebelah mata karena kamu tuh agak outlier gitu loh. Jadi kamu tidak mainstream, kamu adalah yang beda sendiri di keluarga kamu, dan kamu ada kesulitan karena itu. Pertama, kesulitannya adalah kan orang tua kamu mungkin jadinya agak-agak mengomongin kamu gitu ya. Kamu sendiri juga jadi susah untuk beradaptasi, untuk merasa harmonis dengan keluarga kamu. Itu yang aku rasakan.
Dan aku akan lihat di sini apa pesan dari angels, supaya kita bisa lihat konteksnya apa juga ya. Kenapa kamu punya kekhawatiran ini? Angel Yvonne bilang, you have a special bond with animals. Your pets on earth and in heaven are watched over by angels. Nah, aku ngerasa di sini pile nomor 5, kamu ada kedekatan tentunya nih ya sama binatang, udah jelas banget di sini. Mungkin kamu aku akan baca dulu yang sebelah sini deh ya, Archangel Gabrielnya, supaya kita bisa lihat konteksnya dengan semakin jelas. You have an important life purpose involving communication and the arts. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. Wow, this is a very beautiful message from Archangel Gabriel. Nah, teman-teman pile nomor 5, kalau aku lihat konteksnya di sini, aku ngerasa kalian lagi pengen memulai sesuatu hal gitu ya. Memantapkan posisi lah, melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan talent kalian di bidang ini, entah itu adalah binatang atau mungkin komunikasi ataupun juga seni gitu ya. Dan ini dipandang sebelah mata mungkin oleh keluarga kamu, dan kamu karena cara kamu dibesarkan, kamu jadinya merasa insecure, kamu merasa nggak percaya diri, kamu bisa melakukan ini, kamu nggak merasa percaya bahwa kamu bisa benar-benar menjalankan ini yang kamu mau ini. Kalau aku gabungkan ini semua, bisa jadi profesi yang kamu mau itu adalah seperti ada hubungan dengan binatang gitu ya, mungkin animal communication kah, atau mungkin juga something yang berhubungan dengan binatang, dan juga berhubungan dengan arts gitu, mungkin desain, mungkin desain baju gitu ya, atau mungkin melukis, atau mungkin juga atau mungkin YouTuber gitu. Pokoknya sesuatu yang nggak lazim gitu kan, dan masih baru, masih orang tua kamu atau keluarga kamu nggak paham, kamu mau lakukan, kamu punya bakatnya, cuma kamu nggak bisa jalankan, kamu belum berani jalankan. Apakah ini kamu? Aku akan buka 6 kartu sekarang dari Angel Tarot Cards. 3 kartu. Di bagian atas ini aku akan buka apa yang secara makin spesifik kita perlu tahu. Kita akan cari konfirmasinya lagi, dan di bagian bawah sini kita akan lihat apa yang secara bawah sadar kamu perlu ketahui, apa yang mungkin kamu belum paham tapi alam bawah sadar kamu ingin menyampaikan ini kepada kamu saat ini. Oke, aku akan shuffle kartunya. Oke, aku akan buka 3 kartu di atas. Ada Six of Water, kemudian ada Knight of Fire, dan juga ada Renewal. Oke, dan kemudian aku akan ambil 3 kartu dari back of the deck, dari belakang kartunya. Ada Page of Fire, ada The Empress, dan juga ada Ace of Air. Yang aku rasa menarik adalah kita ada Knight of Fire, ada Page of Fire, ada Renewal, ada Ace of Air. Aku ngerasa itu berhubungan. Aku akan mulai dari atas dulu, apa yang kita bisa tahu secara lebih spesifik lagi ya. Six of Water, Knight of Fire. Oke. Kamu pile nomor 5, gini. Aku ngerasa bahwa kamu perlu lihat lagi masa kecil kamu. Kamu bisa kembali ke masa kecil kamu dan coba ingat siapa kamu sebelum orang bilang kamu siapa gitu ya. Kamu coba untuk ingat waktu kamu kecil kamu pengen jadi apa gitu. Waktu kamu kecil orang tua kamu bilang apa mengenai kamu. Jadi aku ngerasa bahwa mengenang masa lalu atau melihat masa lalu membantu kamu untuk memahami diri kamu semakin baik, dan juga kamu bisa lihat dari mana kamu dapat ketakutan kamu itu. Bukan kita menyalahkan orang tua kamu atau sekolah atau siapapun, bukan juga kita mau nangis-nangis sedih-sedih gitu ya, mengenang masa lalu, bukan juga. Tapi untuk kamu paham bahwa ternyata ketakutan aku, insecurity aku datangnya dari sini nih,
karena pernah ada yang bilang begini ke aku. Siapa yang pernah bilang itu? Dan apakah kamu percaya sepenuhnya apa yang mereka katakan? Atau mungkin kamu bisa sadar sekarang bahwa itu semua hanyalah kata-kata orang dan bukan berarti kebenaran hidup kamu. Okay? Six of Water, memories from your history or childhood, issues regarding children, romanticizing the past. Ada Nine of Fire, ada juga kartu Renewal. Renewal ini kalau di traditional tarot cards adalah Judgment. Jadi aku kalau lihat jalan ceritanya, aku ngerasa bahwa itu ya, kayak kamu jadinya sering dihakimi dan kamu jadinya sering menghakimi diri kamu sendiri gitu. Satu sisi aku rasa melihat atau introspeksi very good, tapi bukan untuk menghakimi atau menyalahkan diri kamu. Oke? Dan kalau selama ini kamu selalu dihakimi oleh orang lain dan kamu jadi sering menghakimi diri kamu, it's time for you to change gitu. Makanya ada kata renewal ini, renewal. Nine of Fire adalah, aku rasa Nine of Fire adalah siapa kamu sebenarnya. Nine of Fire adalah siapa kamu sebenarnya adalah seseorang yang passionate, adventurous, self-assured, dan restless. Jadi kamu adalah seorang yang mengejar impian kamu sebenarnya, yang berani, yang kamu tuh tahu kamu mau ngapain dan kamu mau menjalankannya gitu. Cuman somehow kamu menerima judgment dari orang-orang sekitar kamu. Itu yang aku rasakan. Kata-katanya adalah a sudden event that needs immediate attention. Time is of the essence. Think things through carefully. Jadi ada kemungkinan kamu ada di masa-masa kayak kamu udah mesti banget buat keputusan. Dan kalau kamu dengar ini sekarang, aku harap you will make the best decision for yourself. Review and evaluate a favorable assessment of the facts. Time to move in a new direction. Jadi kalau selama ini kamu sudah jalannya begitu gitu ya. Jadi kalau kamu udah ikutin jalan yang lama, you know where it's going. It's going nowhere. It's going to be like the past and now gitu. Masa depan kamu udah bisa aku prediksi dari sekarang. Kalau kamu nggak menempuh jalan lain. Tapi kalau kamu bisa menempuh jalan lain, kamu bisa review and evaluate, you move into a new direction. There's a chance for you to fulfill your life purpose, ya kan? It's about fulfilling your life purpose. Kenapa kamu ada di dunia ini? Oke? Nah, apa yang your subconscious mau katakan kepada kamu? Nah, aku bilang ya, teman-teman panel nomor 5, kartu titik bawah ini adalah konfirmasi you are okay with fulfilling your life purpose. You can go into the direction ya mungkin orang dan kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, but kartu ini tiga-tiganya adalah tanda banget buat aku, konfirmasi banget buat aku bahwa kamu bisa jalan. Oke? Kata-katanya adalah Page of Fire, news of an exciting new endeavor. Use your originality and ingenuity. The Empress, aku rasa Empress ini buat aku ya, Empress ini berhubungan sama Queen of Wands yang aku rasakan di sini energinya. Ada Archangel Gabriel juga di sini. Konfirmasi sekali lagi sudah ada Archangel Gabriel di sini. Oke. Lavish abundance, give birth to your dreams. Can you imagine? Kayak beneran udah konfirmasi banget nih. Nurture yourself and others. Oke. Dan kemudian Ace of Air bilang brilliant new ideas and inspiration, seeing the truth of a situation, a challenging beginning. Jadi aku ngerasa bahwa beginning kamu mungkin challenging, but ini udah konfirmasi banget buat aku. Ada kata-kata new berulang kali, new gitu ya, kayak udah banyak banget new-nya di sini. Aku rasa ini udah sign banget buat kamu. Coba kita lihat lagi. Aku akan buka 2 kartu dari Courage of the Soul Oracle Cards. Apa yang kamu diajak tuh jalankan? Apa yang perlu kamu lakukan jadinya sekarang? Oke, kita akan lihat nih ya. Very exciting. Yang pertama, wow, aku dapat kartu black lagi hari ini. Tadi sudah ada di pile yang nomor 4. Sekarang ada lagi. Kemudian yang kedua, Oke, pertama adalah ini, teman-teman. Aku ngerasa kartu yang blank ini tuh hadir supaya kamu tahu bahwa you can create your own life gitu ya. My life is perfect. Hidup aku sempurna. I am ... You can fill in the blank apa. Jadi, kamu bisa bilang sama diri kamu, my life is perfect.
I am doomed to just do what my parents told me to do and I will not be happy forever. Atau kamu bisa bilang my life is perfect, I am fulfilling my life purpose and I'm pursuing my passion, I'm going to live very happy. Ya kan? Kayak tergantung kita maunya seperti apa jalan kita. Nah, bagaimana kamu melakukannya? Ada jawabannya di sini. Balancing actions creates fairness. Nah, aku ngerasa kartu ini menarik sekali karena ada kartu judgment di sini. Di sini ada lagi fairness gitu ya, mengenai fairness. Jadi aku mau bilang bahwa pursuing your life purpose bukan berarti kamu memusuhi orang tua kamu atau keluarga kamu atau siapapun yang gak setuju sama kamu. Bukan berarti kamu menjauhi mereka, kamu ngatain mereka, kamu nyalahin mereka, bukan. Karena kalau kayak gitu, itu nggak akan jadi solusinya. Aku ngerasa itu malah makin memperparah situasi kamu. Bukan untuk kamu menyalahkan, bukan untuk kamu main hakim sendiri, bukan untuk kamu menimbang-nimbang dia udah salah berapa banyak sama aku gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi balancing actions create fairness ini adalah justru untuk sebaliknya, kamu perlu tetap untuk baik gitu sama orang-orang ini. Kamu perlu tetap untuk balance tindakan kamu. Dan dengan kamu bisa balance tindakan kamu nggak pilih kasih, kamu create fairness. Bisa jadi gitu ya. Selama ini keluarga kamu mungkin mikirnya, gila nih anak ngurusin binatang doang, lebih sayang binatang daripada gue gitu kan. Lebih sayang binatang daripada orang tuanya sendiri misalnya, atau keluarganya sendiri gitu kan. Ya kan kesel juga mungkin ya gitu kalau itu yang terjadi. Nah jadi, atau mungkin nih anak cuma mau dengan orang lain ya, mau jadi artis atau mau jadi apa gitu, nggak ngerti. Jadi kalau kayak misalnya kayak gitu, kayak nggak akan ada harmoninya gitu loh. Oke, jadi perlu kamu untuk juga menyeimbangkan itu. Jangan sampai kamu nggak fair tindakan kamu ke orang-orang terdekat kamu. Aku akan buka 2 kartu lagi sekarang dari yang terakhir nih ya, dari Energy Oracle Cards. Kita akan lihat sekarang apa yang The Spirits mau kasih tahu kamu supaya kamu bisa semakin baik di bulan November ini. Yang pertama ada The Sun. Yang kedua ada Broken Heart. Oke. Ini kartu yang kayak bertolak belakang banget, The Sun and Broken Heart. Wow. Oke. Tenang. Jadi kalau kita lihat ini 1 dan 9. 1 angka permulaan, 9 angka paling belakang gitu ya. Nah, aku mau bilang broken heart ini kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Ketika kamu memilih suatu jalan, akan ada yang terkorbankan. Yang terkorbankan mungkin adalah dirimu yang lain yang kamu nggak bisa genapi. Misalnya kalau kamu beneran jadi artis gitu ya, atau kamu beneran jadi jadi desainer misalnya, kamu nggak akan bisa jadi dokter gitu kan. Bagian itu akan punah gitu, akan nggak ada gitu loh. Paling nggak in your lifetime, in your consciousness gitu, di timeline ini. Mungkin in another timeline, who knows, but in your timeline kamu nggak akan bisa mengalaminya. Dan bisa jadi ada yang patah hati, seperti misalnya kalau orang tua kamu nggak setuju. Mungkin mereka mungkin masih belum bisa mengerti. It's okay. Kalau itu adalah jalan yang kamu pilih atau kamu merasa sanggup menerima ini, ya oke. Mungkin akan ada orang-orang yang broken heart. Mungkin kamunya juga broken heart karena kamu merasa nggak diterima oleh orang-orang terdekat kamu. Mungkin ada orang yang tadinya dekat jadi menjauh gitu ya, karena seiring kamu berubah haluan, berubah cara pandang. It can happen. Tapi the sun adalah pertanda bahwa you're meant to shine, dan kamu akan lahir baru sesudah ini. Kamu ada di sebuah kolam, kamu lihat di sini ya, dimana kamu mandi air banyak banget. Jadi kamu menerima keberlimpahan itu dari semesta, dan kamu bersinar. Jadi aku ngerasa momen ini, bulan November, adalah momen dimana ini adalah keputusan yang memang sulit buat kamu. You know where you have to go. Kalau aku bilang ya, supaya kamu nggak semakin banyak lagi membuat adanya kepatah hatian. Ini makanya balancing actions creates fairness. Oke, nah teman-teman pal nomor 5, ini adalah bacaan kamu. Aku rasa bacaannya agak-agak
apa ya, semuanya baik, cuma mungkin kamu agak gitu ya, oh kok kenapa ada broken heart gitu. Cuman aku perlu bilang bahwa kamu nggak perlu terlalu khawatir mengenai broken heart ini, dan fokuslah kepada the sun-nya, karena kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Kita juga nggak perlu lagi menghakimi terus-menerus diri sendiri. Oke, dengan demikian, kalau kamu happy, kamu akan bisa membahagiakan orang-orang sekitar kamu, tapi juga jangan sampai demi kamu bahagia, kamu menyakiti orang-orang sekitar kamu. Oke, teman-teman, nomor 5, supaya semoga kamu bisa cukup jelas dengan bacaan ini. Aku akan roll dice-nya sekarang, kita akan lihat siapa aja yang paling resonate dengan bacaan kali ini. Ada Aries, ya kelihatan ya, ada Aries di sini. Ada Aries, oke, aku akan roll sekali lagi. Ada Libra, Aries, Libra, dan dan Aquarius. Aries, Libra, Aquarius. Apakah ini kamu? Dan untuk yang lainnya juga aku mau baca feedback kalian. Tolong diketik feedbacknya sekarang dan juga kasih tombol like. Kemudian coba sekarang juga pencet tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kemudian kamu share ini kepada teman-teman kamu. Aku berharap supaya video-video ini yang sudah kita buat bisa menjangkau lebih banyak orang, supaya banyak orang juga yang bisa menerima bimbingan dari bacaan-bacaan kartu seperti ini. Thank you so much and I'll see you in the next reading. Yeay, kita sudah baca semuanya, pile-pile ini kartu-kartunya. Gimana komentar dari kalian bulan November ini? Nah, aku mau ingetin sekali lagi, ini adalah general reading teman-teman, dan kalau kalian merasa butuh bantuan untuk bisa do your best di akhir tahun sampai akhir tahun supaya 2021 kalian maksimal dan kalian hidup tanpa penyesalan, kamu bisa coba klik link di description untuk bisa book tarot reading entah sama aku ataupun sama tarot reader love ground lainnya. Kita akan sangat dengan senang hati membantu kamu, dan aku juga berharap semua yang sudah kita baca hari ini bisa sangat-sangat membimbing kamu supaya kamu bisa semakin clear dan juga bisa hidup di bulan November ini semakin damai, semakin bahagia. Aku tetap minta bantuan kalian, supportnya dengan cara kasih tombol like, kemudian subscribe, dan juga kamu bisa ajak teman-teman kamu juga untuk nonton video seperti ini, dan juga subscribe channel aku supaya supaya akunya happy karena aku merasa ini adalah reward, adalah apa ya, kayak dukungan kalian buat aku juga. Aku sangat thank you banget ya kalau ada yang like ataupun kasih feedback. Aku sangat thank you banget, dan tentunya semoga berita-berita seperti ini, channel ataupun video yang bermanfaat seperti ini bisa semakin menyebar luas di masyarakat kita. Oke, teman-teman semuanya, aku doakan supaya bulan November kalian semakin cerah. Thank you so much and I'll see you soon.